Bab 611. Tanah sparring untuk kategori pasangan jauh lebih besar dari itu untuk kategori individu. Star Luo Coliseum cukup besar untuk menahan 15 pertandingan secara bersamaan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok itu dipanggil dalam 15 pasang ketika mereka menggambar surat suara mereka. Sisa kelompok yang dibagi melalui surat suara kemudian ditampilkan di layar jiwa. Hal pertama yang dilakukan masing-masing kelompok saat tiba adalah memeriksa layar untuk posisi kelompok mereka sendiri dan lawan mana yang akan mereka hadapi. Kelompok Tang Wulin dan Gu Yue adalah nomor 116. Tiga pasangan Shrek Academy lainnya diberi nomor dari 117 hingga 119. Keempat pasangan mereka diberi nomor secara berurutan, jadi sangat tidak mungkin bahwa mereka akan menghadapi teman mereka sendiri. Jelas, ini adalah perawatan khusus yang diambil oleh pemerintah Star Luo Empire. Lawan Tang Wulin dan Gu Yue adalah nomor 69. Namun, mereka bukan duo pertama yang memasuki arena di antara teman-teman mereka. Kompetisi telah dimulai pagi-pagi sekali. Yang pertama memasuki arena dari skuadron Shrek secara mengejutkan adalah Yuanen Yehui dan Xie Xie. "Tunggu kami kembali," dengan gemilang Xie Xie berteriak, memompat tinjunya ke udara. Yuanen Yehui mendorongnya dengan kasar. "Berjalan lebih cepat, kita bisa bicara setelah menang." Kerumunan tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat ekspresi frustrasi Xie Xie. Semua orang tahu bahwa Xie Xie menyukai Yuanen, tetapi Yuanen terlalu kasar padanya. Hubungan mereka tidak pernah berkembang. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah Wu Zhangkong dengan sengaja menempatkan mereka berdua untuk pertandingan berpasangan ini. Kombinasi assault system dan agility system dalam sebuah kelompok tentu bukan pilihan yang jelas. Yuanen Yehui berjalan dengan langkah besar di depan. Dia masih mengenakan pakaian pria hari ini, sementara Xie Xie mengikuti di belakangnya dengan malu-malu. "Yuanen, bagaimana kita akan bertarung nanti?" Xie Xie bertanya dengan bersemangat. Dia ingin sekali pergi sejak dia menyadari bahwa dia bisa bertarung bersama dengan Yuanen. Yuanen menatapnya tajam. "Jangan menghalangi jalanku." Xie Xie langsung jengkel. "Apakah aku selemah itu?" "Iya nih." Petik 2. Ketika mereka berbicara, mereka tiba di Coliseum. Star Luo Coliseum sangat luas di dalam. Rasanya seolah itu tanpa batas. Sorak-sorai penonton sekencang gelombang seismik mengejutkan Xie Xie. Mereka telah tiba pada tahap kompetisi mereka yang telah mereka gambar di bawah bimbingan staf. Lawan mereka sudah menunggu di atas panggung. Lawannya adalah pria dan wanita, dan mereka berusia sekitar 20 tahun. Tampak jelas bahwa mereka lebih dewasa daripada Yuanen Yehui dan Xie Xie. Juri mengumumkan aturan kompetisi sederhana. Anda tidak diizinkan untuk sengaja menyebabkan kematian lawan dalam pertandingan. Anda tidak diizinkan menggunakan mesya. Ketika satu sisi menghasilkan, sisi lainnya akan segera berhenti menyerang. Pertandingan berakhir ketika saya memutuskan pemenang dan pecundang. Petik 2. Melihat aturan, kompetisi di Star Luo Empire tidak diragukan lagi kurang ketat daripada beberapa kompetisi Soul Master di Dou Luo kontinen. Ini untuk memastikan bahwa para pesaing dapat mengeluarkan potensi kemampuan tempur mereka, tetapi sebagai perbandingan, risiko cedera yang mereka hadapi juga sangat meningkat. Yuanen Yehui berjalan di depan. Xie Xie berdiri di sisinya ketika mereka melihat ke arah lawan mereka. Lawan mereka tampaknya saudara. Mereka memiliki penampilan yang sangat mirip dengan penampilan biasa-biasa saja dan aura kusam. Yuanen Yehui tidak memberikan perintah apapun kepada Xie Xie. Xie Xie berbisik pelan di telinganya, "Lawan kita harusnya terampil bekerja sebagai sebuah tim. Aku akan mencocokkan ritmemu nanti." Kali ini, Yuanen tidak membantahnya, tapi dia mengangguk dengan lembut sehingga hampir tidak terlihat. Mulailah pertandingan, hakim mengumumkan. Pertandingan 2 lawan 2 pertama yang diikuti oleh skuadron Shrek telah dimulai secara resmi. Salah satu dari dua pemuda yang berlawanan maju selangkah. Ada kilatan cahaya di sekitar tubuhnya saat 4 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Mereka adalah 4 cincin jiwa yang sangat standar, 2 kuning dan 2 ungu. Tubuhnya juga cepat mengalami transformasi. Sosoknya yang tampak sangat biasa sebelumnya tiba-tiba berkembang sangat pesat. Dia berubah menjadi raksasa lebih dari 3 meter dalam sekejap. Otot-otot di tubuhnya membengkak dengan rambut kuning kecoklatan yang tumbuh darinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa potensi. Apakah itu jiwa bela diri tipe beruang? Ini harus menjadi Iron Back Bear.
Xie dan Yuanen Yehui adalah siswa top dari Akademi Shrek, jadi secara alami, mereka dapat mengidentifikasi jiwa bela diri lawan secara sekilas. Gadis muda di belakang Ironbeck Bear Soul Master juga melepaskan jiwa bela dirinya. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan ungu. Rambut kuning pucat mulai tumbuh keluar dari tubuhnya. Tubuhnya tidak mengembang, tetapi matanya membesar dan ekor panjang tumbuh dari belakangnya. Keempat cincin jiwanya terluka di sekitar ekornya dengan cara yang tidak biasa. Jiwa bela diri macam apa itu? Xie dan Yuanen Yehui terpana untuk sementara waktu, karena mereka tidak berhasil mengidentifikasinya sekaligus. Master jiwa beruang Ironbeck meraung ke udara. Cincin jiwa pertamanya berkilauan sementara rambut di tubuhnya dilapisi dengan warna emas metalik. Punggungnya melotot ketika dia berlari dengan langkah besar menuju Yuanen Yehui dan Xie. Xie menghindar saat dia melayang di tanah. Kecepatannya tidak tampak sangat cepat, tetapi masih tampak tidak nyata. Dia meluncur dengan mudah saat dia berputar ke arah sisi Ironbeck Bear Soul Master. Saat itu, Master jiwa perempuan dengan ekor panjang tiba-tiba mengeluarkan tawa lemah. Xie merasa seolah-olah benaknya linglung, dan kemudian kakinya mulai melambat. Tampak jelas bahwa Master jiwa beruang Ironbeck dan guru jiwa berekor panjang bekerja bersama sebagai sebuah tim dengan sangat baik. Dia mengelak dan kemudian tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Dia menggunakan kecepatan tinggi yang benar-benar tidak konsisten dengan tubuhnya yang besar untuk membenturkan langsung ke Xie di sisinya. Perubahan terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada keraguan bahwa Master jiwa berekor panjang adalah Master Sistem Kontrol Jiwa. Meskipun Yuanen Yehui sudah berlari ke arah Xie itu, menilai dari jarak dan waktu, cukup jelas bahwa dia sudah terlambat untuk memperkuatnya. Namun, sepertinya dia tidak bermaksud untuk memperkuatnya. Dia bahkan tidak siap untuk meluncurkan air kanonnya. Gerakan Xie melambat sehingga dia tersandung. Master jiwa beruang Ironbeck sudah mendekatinya. Dia menjatuhkan bahunya dan berlari ke Xie. Terlihat jelas bahwa otot-otot di pundaknya melotot seperti batu dalam sepersekian detik sebelum tumbukan. Dia tertabrak. Semua orang menyaksikan kedua sosok mereka bertabrakan. Namun, pemandangan yang tidak biasa terjadi pada saat itu. Setelah diserang oleh Master jiwa Ironbeck Bear, seolah-olah Xie tidak memiliki tulang. Dia terpesona seringan bulu. Segera setelah itu, dia melintas seperti bayangan hantu. Keempat cincin jiwanya baru saja bangkit dari bawah kakinya pada saat yang tepat. Dia memiliki belati naga cahaya di tangannya, dan tidak diketahui kapan wajahnya yang tersenyum telah berubah menjadi sedingin es. Master jiwa beruang Ironbeck merasakan hawa dingin yang tak menyenangkan muncul di dalam hatinya ketika dia melihat tatapan Xie. Xie yang sosoknya terpesona hanya berhasil mengelak satu kali dan tiba di sisi Master jiwa Ironbeck Bear. Sama seperti hantu, dia membalikkan belati naga cahaya secara langsung dan menusuk ketiak guru beruang jiwa Ironbeck. Serangan itu tampak sederhana sebenarnya sangat cepat, seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. Dalam sepersekian detik ketika Light Dragon Dagger menusuk ke depan, cahaya tiba-tiba menghilang dari permukaan belati dan berubah menjadi warna emas gelap. Tidak ada ledakan sonik atau kebocoran kekuatan jiwa, dan dia bahkan tidak menggunakan keterampilan jiwanya. Itu dengan tindakan sederhana sehingga lawannya dilemparkan ke dalam kebingungan. Master jiwa beruang Ironbeck bereaksi sangat cepat terhadap situasi tersebut. Sementara dia dilanda panik, siku kanannya sudah menyerang ke bawah ke Light Dragon Dagger Xie. Fitur yang membedakan dari jiwa bela diri Ironbeck Bear Soul Master adalah bahwa tubuhnya sekeras besi, sehingga setiap bagian dari itu dapat digunakan sebagai senjata. Siku besi jatuh ke bawah. Tepat saat hendak bersentuhan dengan belati naga cahaya, tiba-tiba menghilang. Dengan satu langkah kakinya, Xie sudah tiba di belakang Master jiwa beruang Ironbeck. Rasa sukacita melintas melewati mata Ironbeck Bear Soul Master. Nama Ironbeck bukan hanya untuk pertunjukan, tetapi karena pertahanan terkuatnya ada di punggungnya. Tubuhnya tiba-tiba mendorong ke belakang. Selama Xie ada di belakangnya, dia pasti akan rentan. Ironbeck Bear memiliki sifat asli, shock. Jika agility system Soul Master terkena shock, pertandingan pada dasarnya akan berakhir. Namun, dia tidak bisa merasakan punggungnya menyerang apapun. Ketiaknya sakit. Rasa sakit yang hebat menyebar dari ketiak di sebelah kanannya, sisi yang dia gunakan untuk menyerang dengan siku besinya. Itu mengejutkan Ironbeck Bear Soul Master. Bab 612, Sistem Kelincahan Artistik.
Rasa sakit menusuk hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tubuh Master Jiwa Ironbeck Bear menegang sekaligus. Di mata hadirin, semuanya terjadi lebih awal dalam sekejap. Selama para penonton menonton pertandingan ini dengan penuh perhatian, dia akan menemukan bahwa keterampilan tempur jarak dekat yang baru saja ditampilkan Xie hanya diisi dengan rasa artistik. Dia pertama-tama terhempas seperti asap, kemudian seluruh orangnya meluncur, diserang, dilanjutkan, dilingkari ke belakang, berbalik dengan cepat. Dia berhasil menyelesaikan beberapa gerakan dalam waktu yang sangat singkat seperti hantu. Pada saat berikutnya setelah belati naga ringan menusuk ke ketiak Master Jiwa Beruang Ironbeck, belati itu terangkat segera setelah menyentuh punggungnya saat Xie melompat ke udara sebelum dia menusuk ke belakang leher lawan. The Light Dragon Dagger hanya menyentuh bagian belakang leher lawan dengan lembut, tubuh besar penguasa jiwa Ironbeck Bear segera merosot ke tanah saat mendengar bunyi gedebuk. Sistem saraf pusatnya adalah segel sehingga efeknya benar-benar instan. Master Jiwa Berekor Panjang hanya bereaksi terhadap situasi sebelumnya. Keterampilan jiwa pertamanya yang ditampilkan sebelumnya adalah gangguan spiritual. Itu adalah keterampilan atribut spiritual tetapi dianggap keterampilan jiwa sistem kontrol yang sangat kuat. Keterampilan jiwanya dapat mencapai hasil yang cukup mengesankan setiap kali digunakan saat bekerja dengan kakaknya sebagai sebuah tim. Namun tanpa diduga, semua yang dilakukan Xie dilakukan palsu. Xie telah belajar tentang mata setan ungu juga. Keuntungan terbesar Purple Demon Eyes adalah efeknya dalam meningkatkan kekuatan spiritual sehingga meskipun dia terganggu, dia bisa pulih dalam sekejap, sementara reaktivitas Master System Agility System selalu tidak perlu dipersoalkan lagi. Suara pop meledak di udara. Yuanen bahkan tidak mengubah dirinya sebelum keterampilan jiwa keduanya air cannon dilepaskan dari udara tipis. Itu meledak langsung ke Tuan Jiwa Berekor Panjang. Master Jiwa Berekor Panjang melemparkan ekornya yang besar. Cincin cahaya mekar dalam upaya untuk melawan meriam udara. Namun, kendali Yuanen terhadap air cannon tidak mudah ditolak. Meriam udara yang kelihatannya sebesar kepalan tangan meledak dengan kekuatan yang hampir sama dengan meriam jiwa. Master Jiwa Sistem Kontrol diledakkan oleh ledakan di dalam suara ledakan keras. Dia pingsan. Seluruh pertandingan dari awal sampai akhir terdengar lambat ketika dijelaskan dalam kata-kata ketika pada kenyataannya butuh waktu bagi seseorang untuk mengambil 3 atau 4 napas. 4 kontestan semuanya memiliki 4 cincin jiwa yang sama. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Seseorang dari sisi Star Luo Empire mengikuti pertandingan ini dengan cermat di mimbar. Penonton tidak mengetahui latar belakang Yuanen Yehui dan Xie, sementara penyelenggara mendapat informasi lengkap. Yang mulia, dua pemuda ini dari Akademi Shrek benar-benar luar biasa. Seorang penatua berbisik kepada Kaisar Star Luo Empire, Dai Tianling. Dai Tianling mengangguk dengan lembut. Bagaimana mereka dibandingkan dengan siswa Monster Academy kita? Penatua itu sedikit mengerutkan kening. Jika mereka dibandingkan dengan teman sebayanya pada usia yang sama, itu bisa sangat sulit untuk dikatakan. Dai Tianling melirik si penatua. Dia bisa mengatakan bahwa kata-kata penatua menandakan bahwa dia tidak melihat ke sisinya sendiri sesuai dengan pemahaman Dai Tianling tentang penatua ini. Penatua itu berbicara, namun, kompetisi menetapkan batas usia pada 20 tahun, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan mereka. Kita harus terus mengamati situasi mereka. Saya bisa tahu dari pertandingan sebelumnya bahwa agility sistem guru jiwa harus menjadi petarung yang dominan dari timnya. Kecepatan, ledakan, kontrolnya terhadap medan perang, dan bahkan kekuatan rohaninya cukup baik. Jika Akademi Shrek tidak berpura-pura usia pendaftarannya sehingga seorang bocah lelaki berusia 15 tahun mampu mencapai standar seperti itu, maka dia benar-benar jenius. Namun, selain poin-poin tersebut, dia tidak memiliki fitur penting dari seorang guru jiwa yang kuat, yang justru luar biasa. Saya masih harus terus mengamati jika jiwa bela dirinya mampu memiliki lebih banyak kemampuan. Petik 2. Dai Tianling tersenyum. Dia berkata, Akademi Shrek diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini sebagai tambahan yang penting. Jika orang-orang kita yakin mengalahkan mereka pada akhirnya, kita perlu melakukan lebih banyak publisitas di muka. Bagaimanapun, Shrek benua Douluo di benua akademi sangat terkenal. Jika kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang pada akhirnya, maka kita akan mengendalikan publisitas untuk menghindari menghancurkan kepercayaan generasi muda kita. Petik 2. Baik. Petik 2. Xie dan Yuanen Yehui turun dari panggung.
Ekspresi dingin Xie dari kompetisi sebelumnya menghilang tanpa jejak sekaligus. Dia membusungkan dadanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Xie terkikik. Apakah aku kuat? Katakan padaku, apakah aku kuat? Hanya sedikit belokan dan aku berhasil menaklukkan musuh. Diam. Petik 2. Apakah aku tidak kuat? Mungkin kamu tidak melihat dengan jelas. Aku sangat tampan sebelumnya, aduh. Yuanen Yehui tiba-tiba berbalik dan menekan perut Xie, sehingga sesumbar dan sesumbar orang ini tenggelam di tenggorokannya. Kemudian, dia berjalan dengan langkah besar ke arah ruang tunggu kontestan. Senyum muncul di wajahnya, dia benar-benar menjadi lebih kuat. Ada banyak layar tampilan besar di ruang tunggu, semua 15 layar siaran langsung pertandingan sebelumnya. Pada saat Xie dan Yuanen Yehui kembali berturut-turut, ekspresi para kontestan yang menunggu di sini benar-benar berubah ketika mereka melihat Xie dan Yuanen Yehui. Di babak 15 pertandingan sebelumnya, pertandingan mereka berakhir paling cepat. Skill pertarungan jarak dekat ultra kuat yang ditampilkan Xie benar-benar yang paling mengejutkan. Secara khusus, dia bahkan tidak menggunakan satu skill jiwa dalam pertandingan sebelum dia menaklukkan Master Jiwa sistem serangan dari tingkat yang sama dari basis kultivasi. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa meskipun pemimpin jiwa Ironbeck Bear tidak sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya, kekalahannya juga berhubungan langsung dengan serangan pribadi Xie yang terlalu kuat. Keterampilan Xie sudah tidak lebih lemah dari keterampilan jiwa. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan merayakan Xie sebagai perayaan. Xie tidak berani unjuk gigi lagi, tetapi dia tetap berwajah lurus dan terlihat keren. Tang Wulin melirik pengurutan kompetisi. Itu adalah gilirannya dan Gu Yue untuk memasuki arena di babak berikutnya. Dia menggunakan bahunya untuk mendorong Gu Yue yang duduk di sisinya. Aku sangat gugup, apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu gugup? Sudut bibir Gu Yue bergerak-gerak. Berhentilah main-main. Tang Wulin berkata, aku benar-benar sangat gugup. Apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi lawan yang sangat kuat? Dia berpura-pura cemas di wajahnya saat dia mengatakan itu. Gu Yue mencubitnya dengan tenang. Apakah kamu akan mulai bertindak seperti kapten sekarang? Tang Wulin tertawa dan berbicara, jadi, apakah Anda gugup atau tidak? Gu Yue menjawab dengan tenang, aku akan mengalahkanmu bersama dengan 2 lawan lainnya nanti jika kamu terus bertindak luar biasa. 3 lawan 1. Kurasa itu tidak diizinkan. Aturan melarangnya. Kau tidak bisa melakukan itu padaku. Tang Wulin meratap sedih dengan nada lembut. Kapten, aku tidak tahan lagi. Su Xiaoyan cemberut bibirnya. Yue Zhengyu menimpali dari samping, tepat, harap lebih serius. Tang Wulin terkikik. Dalam arti, ada kesempatan bagi kita untuk saling bertarung tak lama. Yue Zhengyu berbicara dengan marah, kamu mengancam kami. Aku akan memberitahu Guru Wu tentang ini. Pergilah. Petik 2. Suasana santai skuadron kecil mereka, bersama dengan Xie dan kinerja ultra kuat Yuanen Yehui sebelumnya meningkatkan perhatian banyak orang di sekitar mereka. Karena mereka berkumpul bersama dalam sebuah kelompok, apalagi Yuanen Yehui dan Xie tampaknya bukan pemimpin skuadron, lalu, bagaimana dengan kekuatan anggota skuadron mereka yang lain? Beberapa orang sudah mengenali Tang Wulin. Segera, kisah tentang bagaimana Tang Wulin berhasil menang atas Master Pertempuran Armor 1 kata dalam pertandingan 1 lawan 1 pada hari pertama sudah menyebar dalam kisaran kecil. Kompetisi dilakukan segera, pertandingan berpasangan bahkan dilakukan lebih cepat daripada pertandingan individu. Ledakan tabrakan serba sering cukup untuk menentukan kemenangan dan kekalahan. Sudah waktunya bagi Tang Wulin dan Gu Yue untuk memasuki arena. Keduanya berjalan berdampingan di sepanjang saluran ke arena sparring. Tang Wulin merasakan suasana antusias dari Kolisem ketika dia berkata kepada Gu Yue, suasana kekaisaran bintang Luo luar biasa. Sisi kita merasa terlalu terkendali dan standar dibandingkan. Kadang-kadang, pertempuran membutuhkan semangat yang kuat juga. Aku akan bertarung sendirian nanti. Kamu akan tinggal di belakang dan membantuku memegang garis. Sekarang giliranmu kalau aku tidak bisa bertarung lagi. Tang Wulin tersenyum pada Gu Yue. Bab 613, 2 menentang 2. Gu Yue meliriknya. Apa katamu? Tang Wulin berkata sambil tersenyum, saya khawatir Anda akan lelah. Apa yang akan saya lakukan jika suasana hati Anda memburuk saat Anda lelah? Jika Anda sering berada dalam suasana hati yang buruk, usia Anda akan bertambah jauh lebih cepat. Kita akan perlahan menjadi tua bersama di masa depan,
tapi yang terbaik adalah menjadi tua selambat mungkin, kan? Petik 2. Kaulah yang sudah tua. Gu Yue tidak bisa menahan tawa. Ada sedikit kehangatan baru dalam pandangannya ke arahnya. Mereka melangkah ke panggung kompetisi. Lawan mereka sudah ada di sana. Meng Xiaoran memiliki tangan di sakunya, kepalanya miring. Ketika dia melihat lawan-lawannya naik ke atas panggung, ada sedikit kejutan di dalam hatinya, tetapi ada juga beberapa penghinaan. Dari penampilan muda dari wajah lawan-lawannya, jelas bahwa mereka beberapa tahun lagi dari usia 20. Sebelum usia 20 tahun, nilai budidaya setiap tahun akan menghasilkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Ada banyak dari pemuda ini yang memasuki kompetisi, tetapi kebanyakan dari mereka hanya ada di sini untuk mendapatkan pengalaman dalam persiapan untuk kompetisi di masa depan. Dia sendiri pernah melakukannya beberapa tahun lalu. Ketika dia berhadapan dengan lawan seperti itu hari ini, meskipun dia memandang mereka dengan jijik, dia juga sangat puas. Mari kita kirim mereka dalam 1 menit. Oh, tidak, buat setengah menit, tiba-tiba Meng Xiaoran berkata kepada temannya. Dir memutar matanya, kamu egomaniak, bagaimana kamu tahu bahwa mereka tidak kuat? Meng Xiaoran mengangkat bahu, apakah Anda bahkan harus bertanya? Lihat saja mereka tidak boleh lebih dari 16 atau 17 tahun. Kita sendiri hampir 20 tahun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada alasan bagi kita untuk kehilangan. Petik 2. Bocah itu sangat tampan. Dier menyangga wajahnya dengan tangannya. Ketika dia melihat anak laki-laki di seberangnya dengan perawakannya yang besar, tampan dan sepasang mata yang besar dan jernih, dia tidak bisa menahan perasaan emosi yang meningkat. Hei, apa yang kamu fokuskan? Bisakah kamu tidak begitu gila? Meng Xiaoran melangkah ke samping dengan marah dan menghalangi pandangan mata Dier. Pergi. Dier memberinya tendangan terbang dan mendorongnya ke samping. Aku tidak peduli. Seret perkelahian sedikit lagi nanti. Dia benar-benar sangat tampan. Sungguh menakjubkan, aku tidak dapat menemukan kekurangan padanya. Dia cerah, tampan, tinggi. Jika dia punya kekuatan, maka dia praktis pangeran tampan. Fengel, Meng Xiaoran berkata dengan marah, tapi dia tidak berani menghalangi pandangannya lagi. Jika wanita ini menjadi gila, segalanya akan berubah sangat menakutkan. Wasit sudah naik ke panggung dan membacakan aturan kompetisi. Dir berjalan ke bagian tengah panggung. Tang Wulin menatap wanita muda yang berjalan menuju mereka dengan kaget. Apakah ini bukan kompetisi? Mengapa dia berjalan ketika awal pertandingan belum diumumkan? Petik 1. Hei, siapa namamu? Dier memandang Tang Wulin dengan mata berbinar yang tajam. Tang Wulin sedikit terpana. Dia menunjuk hidungnya sendiri. Saya, ya, kamu. Siapa namamu? Anak kecil. Berapa umurmu tahun ini? Apakah kamu punya pacar? Dir bertanya dengan wajah penuh kegembiraan. Kembalilah ke posisimu, kompetisi akan segera dimulai. Ini adalah kompetisi elit muda master jiwa tingkat tinggi muda. Bukan acara perjodohan, wasit menegurnya dengan kasar. Baiklah, aku mengerti. Siapa namamu? Tampan. Ceritakan dengan cepat. Dir melanjutkan bertanya. Aku akan memberitahumu jika kamu menang, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Wah, kamu terlihat sangat baik ketika kamu tersenyum. Wasit tidak dapat berkata-kata, tetapi dia berkata, kembalilah ke posisi Anda dengan cepat, atau saya akan mengumumkan bahwa Anda berdua telah kehilangan pertandingan ini. Meng Xiaoran tidak tahan lagi. Dia berlari dengan cepat, meraih Dier dan berlari kembali. Tang Wulin menemukan insiden ini sedikit menghibur. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Gu Yue dan tertawa kecil. Apakah kamu melihat itu? Lawan kita memiliki selera tinggi. Gu Yue berkata dengan datar, aku akan memberimu 1 menit. Jika kamu tidak bisa menghabisi mereka saat itu, aku akan bergerak. Kamu tidak akan memberitahunya namamu. Ya, bos. Kata Tang Wulin sambil tersenyum. Meng Xiaoran akhirnya menarik Dier kembali ke pihak mereka sendiri setelah banyak kesulitan. Wasit berteriak tanpa ragu, biarkan pertempuran dimulai. Ketika dia mendengar pengumuman untuk memulai pertempuran, Meng Xiaoran memimpin dan bergegas keluar. Dia hampir pada batasnya dengan kejenakaan Dier, jadi dia memutuskan untuk membuat ini pertempuran cepat. Kecepatannya sangat cepat. Saat ia berlari keluar, sepasang sayap terbentang di belakangnya. Sayapnya tidak tampak besar atau sangat efektif untuk terbang,
tetapi setelah dia melompat, dia membentangkan sayapnya hingga panjang penuh. Bukan masalah bagi sayapnya untuk menopang tubuhnya saat meluncur. Dia memiliki 4 cincin jiwa, 2 kuning dan 2 ungu. Dengan keluarnya jiwa bela diri, rambutnya juga cepat berubah warna. Burung emas, itu adalah jiwa bela dirinya. Itu adalah jiwa bela diri agility system yang sangat istimewa. Keunikannya terletak pada fakta bahwa serangannya datang dari bulu burung pegarnya. Bulu-bulu berwarna berbeda memiliki berbagai efek. Dengan 4 cincin jiwa, ada 4 jenis bulu berwarna di tubuhnya, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Dia mengulurkan tangannya dan 2 bulu merah jatuh ke telapak tangannya. Cincin jiwa kuning pertama di tubuhnya melepaskan cahayanya. Dia mengayunkan tangannya, dan kedua bulu itu terbang langsung ke arah Tang Wulin dan Gu Yue. Bulu-bulu terbang di udara dan berubah menjadi 2 burung api. Burung-burung api membentangkan sayap mereka dan berteriak keras, dengan cepat terbang ke Tang Wulin dan Gu Yue. Hei, hei, sudah kubilang pelan-pelan. Dia dengan putus asa mengejarnya. Tang Wulin memiliki permintaan 1 menit Gu Yue dalam pikiran. Dia juga berlari keluar saat pertandingan dimulai. 2 cincin jiwa emas muncul di sekujur tubuhnya. Cincin jiwa pertama berkedip-kedip dengan cahaya. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Dengan cahaya terang, cakar naga emas di lengan kanannya meledak. Saat berhadapan dengan kedua burung api, dia tidak punya niat untuk menghindari mereka sama sekali. Hah, cincin jiwanya berwarna emas. Itu sangat keren. Ketika Dir melihat 2 cincin jiwa emas di tubuh Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan terkejut. Hawa dingin mengalir di tulang belakang Meng Xiaoran. Ketidakpastian di sekitar lawan selalu menjadi faktor yang mengkhawatirkan dalam suatu kompetisi. Apa cincin jiwa emas itu? Cakar naga emas menebas udara, ujung cakar berdenyut dengan cahaya kemasan. Kedua burung api itu langsung terkoyak. Tang Wulin mengetuk lantai dengan kaki kirinya, dan dia sudah dekat lawannya. 2 bulu biru terbang. Panas terik tadi telah berubah menjadi pilek yang parah. Kedua bulu itu berubah menjadi burung es di udara. Mereka membawa aura yang sangat dingin ketika mereka terbang langsung ke Tang Wulin. Itu menarik. 2 elemen es dan api. Tidak, itu bukan kontrol unsur. Itu harus terkait dengan karakteristik jiwanya yang tidak biasa. Sama seperti sebelumnya, cakar naga emasnya terayun dan burung-burung es hancur. Dibandingkan dengan burung api baru saja, burung-burung es memiliki bentuk dan substansi. Tidak hanya mereka memiliki serangan unsur, tetapi juga serangan fisik. Mereka jelas lebih kuat daripada burung api. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin sedang menyerbu keluar seperti bambu yang membelah dan hampir mencapai dia, Meng Xiaoran memetik 2 bulu kuning dari bagian atas kepalanya tanpa ragu-ragu dan melemparkannya ke lantai. Sebenarnya, jumlah dan jenis warna bulu di kepalanya sebanding dengan jumlah kekuatan jiwanya dan jenis keterampilan jiwanya, masing-masing. Dengan kata lain, ia akan memiliki jumlah bulu yang sama dengan berapa kali ia bisa melepaskan berbagai keterampilan jiwanya dengan jumlah kekuatan jiwa yang tersisa. Jumlah bulu-bulu berwarna yang berbeda ditentukan ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri ini memiliki karakter yang agak mengikat, tetapi ia bisa mengubah jumlah bulu-bulu berwarna yang berbeda dengan menarik dan melepaskan jiwa bela dirinya lagi. Keuntungannya adalah dia bisa melepaskan keterampilan jiwanya jauh lebih cepat daripada tuan jiwa rata-rata. Dia hanya perlu melempar bulunya, dan keterampilan jiwanya akan dilepaskan. Pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Tang Wulin hampir berada di dekatnya, dia mengayunkan tangannya ke lantai. 2 bulu kuning menghantam tanah dan meledak dalam 2 bola cahaya kuning yang intens. Yang membuat Tang Wulin terhibur adalah bahwa kali ini, hal-hal yang terbang tidak seperti burung-burung sebelumnya. Sebagai gantinya, 2 ayam raksasa muncul, masing-masing setinggi 2 meter dan coklat di seluruh. Saat mereka muncul, mereka melebarkan sayap mereka dan menerkam ke arah Tang Wulin. Jiwa bela dirinya ini menarik. Tang Wulin tiba-tiba mempercepat langkahnya. Tubuhnya berkelebat dan dia melesat melewati 2 ayam seperti hantu. Ayam-ayam itu tidak lambat, tetapi bagaimana kelincahan mereka dibandingkan dengan trek bayangan yang membingungkan Gosek. Meng Xiaoran sangat terkejut ketika tiba-tiba berhadapan dengan cakar naga emas Tang Wulin. Dir, Meng Xiaoran berteriak tiba-tiba. Hei, tampan, aku datang. Suara Dir terdengar. Tak lama setelah itu, hidung Tang Wulin mengambil aroma manis yang berhembus di wajahnya.
Penglihatannya kabur tiba-tiba. Dia merasa pusing, seolah-olah kepalanya berat dan kakinya ringan. Meracuni. Keduanya jelas merupakan kombinasi yang tidak biasa. Ada sepasang sayap kupu-kupu merah muda yang benar-benar cantik di punggung DER. Mereka berkibar dan cincin jiwa keduanya berkedip dengan cahaya. Kabut merah muda samar menutupi sisi Tang Wulin dan Meng Xiaoran. Yang aneh adalah bahwa ketika kabut ini jatuh ke tubuh Meng Xiaoran, itu akan bubar dengan sendirinya sehingga hanya akan kehilangan sentuhannya. Bang! Sesosok terbang ke belakang dari dalam kabut. Kedua ayam itu hancur tak lama setelah itu. Hah! DER berseru dengan terkejut. Dia melihat bahwa Meng Xiaoran telah terbang lebih dari 20 meter dan jatuh ke tanah. Dia jelas tersingkir dingin. Dia yakin bahwa dia telah melepaskan kabut beracunnya dengan cukup cepat. Tang Wulin pasti terpengaruh olehnya juga. Bagaimana Meng Xiaoran bisa dikalahkan tanpa melepaskan keterampilan jiwa keempatnya? Tubuh Tang Wulin jelas dapat digambarkan sebagai orang yang kaya dengan hadiah alami. Setelah pengalaman 2 bulan yang menyiksa di lautan, potensinya sepenuhnya distimulasi dan ditumbuhkan, dan tubuhnya sangat kuat. Metode esoterik tubuh sekte telah sangat meningkatkan kecakapan fisiknya. Bab 614, memiliki tangan atas. Toksisitas kabut beracun DER tidak terlalu manjur. Efek utamanya adalah menjatuhkan targetnya dengan dingin, seolah-olah mereka dibius. Tang Wulin telah terpengaruh, tetapi kemampuan fisiknya yang kuat telah menekan efeknya ke jumlah minimum yang mungkin. Saat ia terus berjuang, masalahnya secara alami diselesaikan. Grau, datang Oman Naga. Tang Wulin menginjak lantai dengan kaki kanannya. Sinar cahaya keemasan terpancar keluar ke tanah. Balok yang cemerlang membentuk naga emas kecil yang menerkam langsung ke arah DER. Ah! DER berseru kaget. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Tapi 8 naga kecil sudah di bawahnya. Mereka berputar ketika mereka bergerak, menciptakan kekuatan hisap dari permukaan lantai. Tidak hanya naga emas dapat menggetarkan penghisapan bumi yang bergerak ke atas, ia juga dapat menarik ke bawah pada saat yang sama. Kembali pada hari itu, naga Deletua Scarlet telah menggunakan keterampilan yang sama untuk secara khusus bertarung melawan Master Jiwa Terbang. Jika skill jiwa ini dibudidayakan secara ekstrim, bahkan seorang Master Jiwa Terbang ribuan meter di udara bisa ditarik secara paksa oleh kekuatan hisap naga raksasa. Kekuatan fisik DER jelas tidak cukup untuk bertarung melawan Golden Dragon Sakes the Earth. Sayap kupu-kupu miliknya hanya berjuang sebentar sebelum dia mulai jatuh dari langit. Saat itu, cincin jiwa keempatnya menyala. Kerangka halusnya berputar cepat saat dia jatuh ke bawah. Sepasang sayap kupu-kupu diperbesar hingga 3 kali ukuran aslinya. Tidak hanya kabut beracun dalam jumlah besar keluar dari permukaan sayap, mereka juga ditingkatkan dengan atribut khusus ketajaman. Dentang, A Golden Dragon Claw tiba-tiba menusuk kabut dari sayap kupu-kupu yang berputar cepat. Sayap kupu-kupu menghantam Golden Dragon Claw, menciptakan tampilan besar bunga api. Namun demikian, gerakan mereka terhenti secara tiba-tiba ketika mereka ditangkap oleh cakar naga emas. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya lagi. Getaran dahsyat itu menghanyutkan semua kabut beracun di udara. DER juga terguncang sampai esensi darahnya melonjak, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Pertandingan berakhir. Pasangan nomor 116 telah menang. 40 detik, itu adalah total durasi pertempuran ini. Sebenarnya, Meng Xiaoran dan DER tidak banyak berkoordinasi dalam semua ini, mereka terlalu menganggap enteng lawan mereka. Namun, daya tahan tubuh Tang Wulin yang kuat juga meninggalkan kesan yang sangat kuat di benak semua orang. Misi tercapai, bos. Tang Wulin tersenyum ketika dia kembali ke sisi Gu Yue. DER sudah pulih pada saat itu. Dia tidak turun dari panggung kompetisi secara langsung. Sebaliknya, dia mengejar mereka saat mereka pergi. Hei, tampan, walaupun kita kalah, bisakah kamu setidaknya memberitahuku namamu? Kamu sangat kuat, kamu benar-benar pria kecil yang sempurna. Bisakah aku menjadi penggemarmu di pertandingan mendatang? Tang Wulin sedikit terpana. Kamu ingin membuat mie gelas untukku. Berapa banyak yang harus aku makan sebelum aku kenyang? DER tertegun, tapi Gu Yue tertawa tak terkendali dan menginjak kakinya. Dia tertawa sangat keras sehingga perutnya mulai terasa sakit. Untuk menyebutkan makanan di depan pelahap ini benar-benar. Pada akhirnya, DER tidak mengetahui nama Tang Wulin. Dia ditarik ke bawah panggung kompetisi oleh Meng Xiaoran dengan wajahnya ditutupi olehnya. Dia selalu merasa bahwa dia sudah tidak dapat diandalkan,
tetapi di ER benar-benar lebih dari itu. Tim Shrek memiliki keberuntungan yang cukup baik di babak pertama dari kontes 2 lawan 2. Setelah mereka, Ye Xinglan, Su Lixi, Yue Zhengyu, dan Su Xiaoyan tidak berhadapan dengan lawan yang terlalu kuat. Mereka telah melewati tanpa banyak kesulitan dan lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, di mimbar, para siswa dari Akademi Shrek ini benar-benar memiliki kualitas yang bagus. Mereka hidup sesuai dengan nama akademi terbaik di benua Douluo. Apakah hasil dari analisis data belum keluar? Dai Tianling bertanya. Mereka keluar. Dari penampilan mereka di pertandingan sebelumnya dan kompetisi solo, yang terkuat di antara mereka adalah kapten mereka Tang Wulin. Dia adalah lelaki kecil yang membuat keributan saat upacara penyambutan, lembar data di tangannya. Di babak pertama kompetisi solo, dia telah mengalahkan Ling Wuxi. Meskipun Ling Wuxi tidak berasal dari Monster Academy, dia juga dianggap sebagai salah satu anggota yang luar biasa dari generasi muda kita. Dia adalah Master Armor pertempuran satu kata. Petik 2. Tang Wulin ini bahkan dapat mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Dai Tianling segera menemukan ini aneh. Bahkan dengan segala kebodohannya, putrinya pasti memiliki mata yang tajam. Ya, saya memeriksa rekaman secara rinci. Tang Wulin ini memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, tetapi karena usianya yang masih muda dan basis budidaya yang tidak memadai, ia masih gagal dalam baju tempurnya. Itu dikatakan, ketika ia dihadapkan pada dengan master perisai perang, dia menekan Ling Wuxi dengan sangat baik sehingga dia tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan kelebihan perisainya. Pada saat yang sama, dia telah menunjukkan kemampuan untuk kekuatan peledak terus-menerus. Dilihat dari kerusakan pada baju tempur perang Ling Wuxi, ini Tang Wulin memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Dia jauh lebih besar dari guru jiwa 4 cincin biasa. Kemampuan fisiknya harus sangat istimewa. Adapun cincin jiwa emasnya, kita harus mengamati lebih lanjut. Kita tidak tahu apa yang mereka belum, tapi mereka jelas bukan cincin jiwa jutaan tahun yang legendaris. Petik 2. Dai Tianling tersenyum. Seorang pemuda yang menarik. Shrek Academy memang tempat monster diproduksi. Beri perhatian lebih pada pertandingannya. Dia merasa, untuk pertama kalinya, bahwa kerusakan putrinya agak bisa dimengerti. Sebagai seseorang yang duduk di atas tahta, ia selalu haus akan bakat. Meskipun Tang Wulin adalah murid Akademi Shrek, dia sendiri masih merupakan penguasa sebuah kerajaan. Jika dia memiliki konfirmasi bahwa pemuda ini adalah bakat inti yang akan dipelihara oleh Shrek Academy di masa depan, maka Tang Wulin. Kompetisi 2 lawan 2 telah berakhir. Tang Wulin dan teman-temannya berjalan keluar dari lapangan kompetisi. Mereka nyaris tidak berhasil ketika dia mendengar namanya dipanggil. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia melihat Dai Yuner dengan pakaian santai melambai padanya dengan paksa saat dia bersembunyi di balik sudut. Terus terang, dia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang putri kerajaan. Ini terutama benar pada hari itu di pesta dansa, ketika dia sengaja menjadikannya sasaran cemoohan publik. Meskipun efeknya tidak begitu jelas, ketika jumlah kontestan mulai berkurang ketika mereka maju dalam kontes, kemungkinan dipandang sebagai musuh oleh elit Star Luo Empire akan terus meningkat. Namun, bagaimanapun dia adalah seorang putri. Sebaiknya dia tidak bersikap terlalu kasar padanya. Dia tidak punya pilihan selain berjalan sementara teman-temannya tetap tenang. Mereka memandang Tang Wulin dan putri ini dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Gu Yue tenang. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan hanya menatap mereka diam-diam. Halo Tuan Putri, ada apa? Aku melihat pertandinganmu, dan aku juga menonton rekaman pertandingan solomu. Kamu baik-baik saja. Dai Yuner tersenyum manis dan indah ketika dia berbicara dengan Tang Wulin sementara dia berjalan ke arahnya. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya rata-rata. Dai Yuner tersenyum. Kamu harus bekerja keras, oke. Jika kamu muncul sebagai juara di kompetisi solo, aku mungkin hanya menjadikanmu menantu kaisar. Tang Wulin memutar matanya. Maaf, Yang Mulia, saya adalah warga dari benua Douluo. Saya tidak punya niat untuk tinggal di sini. Apapun yang Anda lakukan, tolong jangan memilih saya. Anda bukan tipe saya. Ketika Dai Yuner mendengar penolakan terang-terangan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan diri untuk takjub. Dia telah menyaksikan pertandingan 2 lawan 2 Tang Wulin dan yang lainnya. Dia juga menonton rekaman pertarungan solonya. Dia sangat tertarik padanya. Dia selalu mendengar bahwa Shrek Academy adalah akademi terbaik di benua Douluo.
Warisannya membentang lebih dari 20.000 tahun. Tang Wulin setara dengannya, tetapi dia telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi rekan-rekannya sendiri. Bahkan seorang Master Armor pertempuran satu kata dikalahkan olehnya. Selain itu, Tang Wulin benar-benar sangat mengagumkan untuk dilihat. Ini membuat Dai Yuner merasa senang di hatinya. Dia telah berlari dengan bersemangat dengan harapan untuk mengobrol dengannya. Namun, dia tidak memperkirakan bahwa dia akan dijatuhkan dengan sangat dingin. Sejak dia masih kecil, sebagai putri yang paling dicintai dari Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Tianling, dia adalah target kasih sayang semua orang. Ayahnya tidak hanya mencintainya, kakak laki-lakinya juga memperlakukannya sebagai mutiara yang cerah di telapak tangan mereka. Mereka mendengarkannya dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Tidak peduli betapa anehnya kecelakaan yang ditimbulkannya, dia selalu memiliki saudara lelakinya yang harus disalahkan. Tidak ada yang pernah menolaknya dengan cara ini sebelumnya. Di mata Tang Wulin, dia melihat sedikit kebosanan, bahkan ketidaksabaran. Sikapnya menjaga sejauh mungkin darinya telah sangat menyakiti perasaannya. Dia sendiri tidak pernah berpikir serius untuk menjadikan Tang Wulin sebagai menantu kaisar. Itu hanya sifatnya untuk menggodanya karena kebiasaan. Namun, penolakan langsung Tang Wulin telah menghantam harga dirinya yang sangat besar. Kamu, Dai Yuner berdiri dengan lengan akimbo saat dia menatap marah pada Tang Wulin. Ada kilau samar air mata di matanya yang indah. Yang mulia, jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka saya akan kembali dan beristirahat, oke? Tang Wulin sama sekali tidak berniat membentuk ikatan dengan sang putri. Dia melambai padanya, berbalik, dan pergi. Bab 615, Panggilan Tang Sekte. Tang Wulin, tunggu saja, teriak marah Dai Yuner, namun menawan. Tang Wulin menjaga punggungnya menghadapnya. Dia membentangkan kedua tangannya dengan sikap acuh tak acuh. Dai Yuner tidak meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia tidak suka siapapun yang menikmati mengolok-olok dan menggoda orang lain. Selain itu, dia bukan warga Kekaisaran Bintang Luo. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka di Star Luo Empire, tapi apa hubungannya denganku? Saat dia menatap Tang Wulin dan teman-temannya berjalan pergi, dada Dai Yuner yang halus naik dengan marah. Tunggu saja, Dai Yuner berbalik dan berlari. Dia langsung menuju ke Istana Kekaisaran. Dia menyelinap keluar hari itu atau dia tidak akan tanpa rombongannya. Dia berlari sepanjang jalan kembali ke halaman istana dan berlari menuju salah satu tempat tinggal Kekaisaran. Kakak keempat, dia mulai berteriak sebelum mencapai bagian depan istana. Pintu ke istana terayun terbuka dan terdengar suara yang hangat. Apakah putri kecil itu dalam kesulitan lagi? Seberapa besar masalah kali ini? Seorang pria berjalan keluar dari dalam istana. Dia mengenakan changshan satu hijau dan tampak seperti orang biasa. Umurnya sekitar 20 tahun, tampan, dan bertubuh ramping. Dia tersenyum tipis di wajahnya dan memegang buku di tangannya. Dia jelas sedang membaca tadi. Kakak keempat, Dai Yuner terikat pada pemuda itu. Air matanya mengalir deras. Ekspresi Dai Yuyan berubah, dan senyumnya langsung lenyap. Dia dengan cepat merentangkan tangannya dan memeluk adik perempuannya. Ada apa, Tuan Puteri kecilku? Siapa yang membuatmu kesal? Ayo, beritahu kakak keempatmu dengan cepat. Kaisar Dai Tianling memiliki banyak putra, tetapi suasana dalam keluarga kerajaan cukup ramah. Ini juga merupakan perintah dari Kekaisaran Bintang Luo. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Star Luo Empire masih berada di benua Dou Luo, ada ajaran lama. Laki-laki dalam keluarga itu harus bertarung sengit di antara mereka sendiri, bahkan jika itu berarti bertarung sampai mati. Hanya pria terkuat yang bisa berhasil naik tahta. Namun, karena masalah terjadi pada salah satu generasi, praktik ini dihapuskan. Itu berubah menjadi tuntutan di mana laki-laki keluarga harus hidup bersama secara harmonis dan bersaing secara adil. Meski begitu, tahta akan pergi ke yang paling luar biasa, seperti sebelumnya. Keluarga Dai adalah klan yang sangat kuno. Setelah bertahan sampai sekarang, itu adalah keluarga yang dikhususkan untuk sastra selama beberapa generasi. Dai Yuyan tidak diragukan lagi yang paling menonjol di antara generasinya. Dia 19 tahun ini dan berpengalaman dalam keterampilan sastra dan militer. Dia sangat dicintai oleh Dai Tianling. Ketika dia mencapai hari ulang tahunnya yang ke-20, dia akan menjadi putra mahkota. Dai Yuyan dan Dai Yuner lahir dari ibu yang sama. Di antara banyak saudara mereka,
dialah yang paling mencintai saudari ini. Dia mencintainya bahkan lebih daripada Dai Tianling. Itulah sebabnya dia adalah orang pertama yang akan ditemukan oleh Dai Yun'er jika dia memiliki masalah. Meskipun Dai Yun'er aneh, kepribadiannya sangat energi dan ceria. Dia jarang menangis. Yang paling dia lakukan adalah berpura-pura bahwa dia dirugikan atau menyedihkan untuk mencari simpati orang lain. Ketika dia melihat air mata adik perempuannya, Dai Yuyan langsung bingung. Dai Yun'er tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya beristirahat di pelukan kakak laki-lakinya dan berteriak, sambil menginjak kakinya. Jangan menangis, Yun'er kecil yang baik. Katakan pada Brother apa yang sebenarnya terjadi, Brother akan membantumu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah, dan ayah telah menghukum kamu? Dai Yuyan bertanya dengan ragu. Ini karena dia jelas tahu betapa ayahnya sangat mencintai saudara perempuannya. Dia tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk benar-benar menghukumnya. Kalau tidak, putri kecil ini tidak akan tumbuh dengan kepribadian seperti itu. Itu bukan ayah. Ayah tidak akan pernah menghukumku. Dia adalah orang jahat dari negeri asing. Kakak keempat, apakah kamu tahu tentang korps diplomatik yang berasal dari benua Douluo? Ada beberapa korps diplomatik yang berasal dari Akademi Shrek, dan mereka sangat kejam, terutama bocah lelaki bernama Tang Wulin itu. Dia menggertak saya, keluh Dai Yun'er. Akademi Shrek. Dai Yuyan berkedip. Ya, itu Akademi Shrek. Korps diplomatik mereka baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Pada malam perjamuan, aku dengan ramah mengajaknya keluar untuk berdansa hanya untuk bersikap ramah, tetapi dia menginjak kakiku dengan sengaja. Itu sangat menyakitkan. Petik 2. Oh, apakah dia yang kamu klaim akan kamu jadikan menantu kaisar sehingga dia menjadi target cemoohan publik? Dai Yuyan dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Dia kebetulan telah meninggalkan kota pada hari itu, tetapi berita cepat sampai kepadanya. Meskipun dia tidak ada di sana secara pribadi, dia sudah mendengar tentang masalah ini. Ya, itu dia. Aku tidak benar-benar berniat menjadikannya menantu kaisar. Aku hanya mengatakannya, tapi siapa yang tahu orang ini begitu licik. Dia bahkan memasuki Elite Masters jiwa muda jagoan tingkat tinggi muda kita. Persaingan. Dia hanya memenangkan 1 atau 2 pertandingan dan dia sudah sombong ini. Saya bertemu dia di dasar kompetisi hari ini, dan dia datang dan mengatakan bahwa saya tidak cukup baik untuknya atau sesuatu, dan dia mengatakan bahwa semua bintang luo kita penguasa jiwa kerajaan tidak baik dan meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia bisa mengalahkan kita semua. Dia benar-benar tercela. Aku sangat marah, aku gemetar. Kakak keempat, kau harus membantuku melampiaskan amarahku. Petik 2. Dai Yun'er telah merinci pengalamannya dengan sangat berwarna. Alis Dai Yuyan bersatu saat dia mendengar semua ini. Dengan pemahamannya tentang adik perempuannya sendiri, akan banyak berharap jika kata-katanya itu sekitar 30% benar. Tetap saja, Tang Wulin ini pasti telah melintasinya, atau dia tidak akan semarah ini. Kakak keempat, aku bersumpah apa yang aku katakan itu benar. Dia benar-benar memberi saya bahu dingin karena dia berpikir bahwa aku tidak cukup baik untuknya. Bahkan jika aku menggodanya hari itu, tetapi apa yang dia katakan, di depan semua orang itu, wah. Dai Yun'er mulai menangis lagi. Dai Yuyan percaya padanya kali ini. Dia tahu adik perempuannya ini terlalu baik. Jika dia mau bersumpah, kata-katanya pasti benar. Dia orang asing. Kenapa adik perempuanku tidak cukup baik untuknya? Niat membunuh melintas di mata Dai Yuyan. Yun'er, jangan menangis. Kakak akan membalaskan dendammu. 2 pertandingan pertama dari tim perwakilan Monster Academy kosong. Bukankah mereka dalam kompetisi? Lalu kita akan mengalahkan mereka dengan adil dan jujur. Kita akan membuat mereka kehilangan muka sepenuhnya untuk membantu Anda membalas dendam. Petik 2. Tang Wulin tidak tahu apa yang akan dia hadapi setelah dia menyeberangi putri ini. Setelah dia kembali ke hotel bersama teman-temannya, dia mempersiapkan diri untuk meditasinya. Kompetisi Elite Master Jiwa tingkat tinggi muda kontinental telah membuat Star Luo City penuh sesak. Ada terlalu banyak orang. Dia tidak ingin keluar pada saat seperti ini. Tiba-tiba, tatapannya berkedip, dan dia secara naluriah mengeluarkan lencana dari dadanya. Lencana memancarkan cahaya putih lembut di permukaannya, dan kemudian sebuah gambar muncul di sana. Gambar itu tampak seperti panah. Ini, sinyal mara bahaya Battle Soul Hall dari Tang Sekte. Lencana di tangan Tang Wulin memang merupakan lencana dari Battle Soul Hall Tang Sekte.
Setiap pejuang dari Battle Soul Hall punya satu. Dia seorang pejuang putih, maka lencananya juga berwarna putih. Ada tombol di belakang lencana. Ketika seseorang dalam bahaya, seseorang bisa menekannya, dan setiap anggota aula pertempuran jiwa Tang Sekte dalam radius 50 km akan segera datang untuk menyelamatkan. Panah di depan adalah untuk menunjukkan arah. Tang Wulin tidak berani menunda keberangkatannya. Dia dengan cepat berubah menjadi pakaian aula pertempuran Tang Sekte. Topeng putih menempel di wajahnya, dan tudung menutupi kepalanya. Dia keluar dari hotel dengan cepat dan pergi ke arah panah. Sejak dia mendapat lencana Battle Soul Hall Tang Sekte, ini adalah pertama kalinya dia menerima sinyal mara bahaya. Dia juga menemukan sesuatu yang sangat aneh tentang kejadian ini. Salah satu markas Kekaisaran Luo Empire dari Tang Sek berada di Star Luo City. Bagaimana mungkin anggota Battle Soul Hall berada dalam bahaya begitu dekat markas? Dia mengikuti arah panah, bergerak sepenuhnya dengan berjalan kaki. Dia mendesak maju melalui rute terpencil sebanyak mungkin. Dia berlari cepat dan berlari lurus ke arah panah. Panah berkedip dengan kecepatan yang meningkat. Ini berarti dia semakin dekat ke tujuannya. Ini menyangkut keselamatan rekan petugas dari Battle Soul Hall. Tang Wulin menggunakan trek bayangannya yang membingungkan. Dia tidak lagi peduli tentang mengintip mata. Dia melanjutkan dengan cepat tanpa terlihat oleh orang biasa sebanyak mungkin. Panah itu akhirnya berkedip sangat cepat. Tang Wulin juga berhenti di jalurnya, tetapi ketika dia melihat gedung tinggi di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Bangunan itu tampak seperti kastil. Itu sederhana namun luas. Dua kata besar menggantung di pintu, Tang Sek. Sinyal mara bahaya datang dari Tang Sekte. Juga, dia dengan cepat melihat bahwa ada pejuang Tang Sek Battle Soul Hall yang mengenakan pakaian yang sama seperti dia dengan topeng di wajah mereka yang datang dengan cepat ke tempat dia berada. Tak satu pun dari mereka yang berhenti di depan. Mereka semua hanya memasuki markas Tang Sekte. Meskipun ada beberapa keraguan di hati Tang Wulin, ia buru-buru mengikuti pejuang yang berkumpul ke markas Tang Sek ini di Star Luo City. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke markas Tang Sek sedemikian rupa. Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya, tetapi dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Mengapa ada panggilan darurat datang dari sini? Dia masuk setelah pejuang di depannya. Dia tidak punya waktu untuk melihat-lihat bagian dalam bangunan Tang Sek. Dia hanya merasa bahwa skala bangunan ini setara dengan istana kekaisaran. Itu bahkan lebih besar dari gedung Tang Sekte di kota Shrek. Dengan sangat cepat, dia mengikuti pejuang di depannya ke aula samping. Sudah ada 20-30 pejuang di aula. Semua orang mengenakan kerudung dan topeng di wajah mereka, seperti aturan Battle Soul Hall. Di antara para pejuang, mereka tidak mengetahui identitas rekan-rekan mereka, karena privasi para pejuang harus dilindungi sebanyak mungkin. Pejuang yang berdiri di depan barisan meletakkan tangannya di belakang. Dia memakai topeng hitam, tudung dan pakaian lainnya seperti yang lainnya. Changshan adalah pakaian tradisional Cina yang dikenakan oleh pria. Dalam fungsinya, itu dianggap setara dengan laki-laki dari Chongsam perempuan. Ia juga dikenal sebagai Changpao atau Dagua. Itu sering dipakai oleh pria dengan magua atau jaket berkuda. Bab 616, Misi Battle Soul Hall. Oke, kita punya quorum. Petarung hitam itu merentangkan lengan kanannya dan memperlihatkan lencana hitam di telapak tangannya. Dia menekan lencananya dan berhenti mengirimkan sinyal. Sinyal mara bahaya ini dikirim olehnya. Tang Wulin tiba-tiba mengerti. Itu bukan sinyal kesusahan, tapi panggilan untuk berkumpul. Jadi bisa digunakan sedemikian rupa. Dia telah bergegas, tetapi dia masih tidak bisa mengatasi situasi. Dia berada di benua bintang Luo, tetapi dia akan mengambil bagian dalam kegiatan kelompok aula pertempuran jiwa Sekte Tang pertama kalinya. Dia merasa agak aneh, tapi dia masih menantikannya. Apa tujuan mengumpulkan semua orang ini? Sebenarnya, Tang Wulin tidak pernah dipanggil untuk berkumpul ketika dia berada di kota Shrek. Karena dia masih seorang siswa Akademi Shrek, sistem jiwa Tang Sekte di kota Shrek telah memberinya perlakuan khusus dan memblokir sinyal lencananya. Pada saat yang sama, potensinya sangat besar. Sebelum dia lulus dari pelataran luar Akademi Shrek dan naik ke barisan Battle Armor Master satu kata, Tang Sek tidak akan mempersiapkan diri untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam misi berbahaya. Namun, sistem Tang Sek Battle Soul Hall di Star Luo City bersifat independen. Begitu ada pertemuan, Tang Wulin segera menerima sinyal.
Itu sebabnya dia melihat pemandangan di depannya. Dia memutuskan untuk mengambil barang-barang ketika mereka datang. Dia hanya akan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Bagaimanapun, semua orang mengenakan pakaian yang sama. Tidak ada yang bisa mengenali orang lain. Pejuang kulit hitam berkata dengan suara yang dalam, kami telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa pemberontakan kerangka hijau akan meluncurkan serangan teror lain malam ini di Star Luo City ketika ada banyak orang. Kami telah mendapatkan informasi tentang tempat yang ditargetkan untuk saat ini, tetapi kami masih belum tahu kemana markas mereka berada. Kami hanya bisa pergi ke tempat yang ditargetkan terlebih dahulu dan membuat persiapan di sana. Saya pribadi akan memimpin tim. Bersiaplah untuk bertempur. Petik 2. Pemberontakan kerangka hijau itu kejam dan kejam. Untuk mencegah lebih banyak warga sipil terluka, kami telah diberi izin khusus untuk menembak target kami di depan mata. Sebelum saya menyampaikan misi, kita harus mengkonfirmasi identitas kita. Konfirmasikan identitas. Bagaimana mereka bisa mengkonfirmasikan identitas? Tang Wulin sedikit terpana, tapi kemudian dia melihat bahwa para pejuang lainnya telah mengulurkan tangan kanan mereka. Lencana tempur mereka ada di telapak tangan mereka. Dia dengan cepat mengulurkan tangan kanannya dan mengungkapkan lencana pejuang putihnya. Lencana petarung hitam jauh lebih besar dari miliknya dan tampaknya memiliki fungsi yang berbeda juga. Balok bayangan melesat ke langit dan dengan cepat meluas ke sepetak besar kegelapan. Seolah-olah mereka ditarik oleh suatu kekuatan, sinar cahaya tipis naik dari lencana para pejuang di telapak tangan mereka dan menyatu dengan kegelapan. Segera, lampu menyala seperti bintang di langit malam. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas sekarang. Selain pejuang hitam, lencana yang lain menyala dengan warna berbeda. Ada 4 rumpun lampu yang keunguan dan terasa lebih terang daripada lampu lainnya. Ada 12 lampu kuning, dan yang lainnya semuanya putih. Selain pejuang hitam, ada total 30 pejuang. Tentu saja, itu berarti ada 4 pejuang ungu, 12 pejuang kuning, dan 14 pejuang putih. Menurut aturan Battle Soul Hall, seorang pejuang hitam setidaknya harus menjadi Master Armor pertempuran 3 kata, pejuang ungu setidaknya harus menjadi Master Armor pertempuran 2 kata, dan pejuang kulit putih harus memiliki basis budidaya setidaknya 4 cincin, dan memiliki setidaknya 1 baju perang. Pada saat yang sama, calon pejuang setidaknya harus memiliki potensi untuk menjadi Master Armor pertempuran 2 kata sebelum mereka bisa bergabung dengan Battle Soul Hall. Ini juga berarti bahwa di antara murid-murid Tang Sekte yang telah berkumpul di aula ini, ada sebanyak 1 Master Armor pertempuran 3 kata, 4 Master Armor pertempuran 2 kata, dan 12 Master Armor tempur 1 kata. Dari saat lencana menyala sampai sekarang, banyak ahli ini telah berkumpul dalam waktu yang singkat. Kekuatan yang tak terlihat dari Tang Sekte di Kekaisaran Luo Star membuat Tang Wulin merasakan kejutan tanpa disadari di dalam hatinya. Kita akan pergi sekarang. Aku akan mengatur rencana aksi kita di sepanjang jalan. Pejuang hitam itu melambaikan tangannya, mendorong pintu samping terbuka dan keluar terlebih dahulu. Yang lain tidak mengeluarkan suara saat mereka keluar dari aula dan mengikuti di belakangnya. Mereka naik lift dan pergi ke tempat yang tidak dikenal. Tang Wulin hanya mengikuti yang lain, kemudian mereka terbagi menjadi 3 mobil jiwa. Mobil-mobil Soul ini telah dibuat khusus dengan kaca temperet khusus. Kejadian di dalam tidak bisa dilihat dari luar, tetapi mereka di dalam bisa melihat apapun yang terjadi di luar. Di mobil Tang Wulin dan yang lainnya ada di dalamnya, ada seorang pejuang ungu, dan sisanya adalah pejuang kulit putih seperti dia. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, petarung ungu memberi semua orang sebuah kantong kecil. Dia berkata dengan suara yang dalam, tempatkan komunikator di dalam telinga Anda dan pertahankan koneksi setiap saat. Nomor sementara Anda ada di dalam kantong. Misi Anda adalah untuk menjaga perimeter dan mencegah anggota pemberontak kerangka hijau melarikan diri. Pada saat yang sama, Anda harus siaga dan menunggu pesanan. Koordinat untuk posisi Anda masing-masing dapat ditemukan di peta elektronik. Jika Anda perlu cadangan, segera laporkan nomor Anda dan situasi yang Anda hadapi. Petik 2. Penyergapan yang diprakarsai oleh pemberontakan kerangka hijau kali ini hampir pasti akan menggunakan bom jiwa tetap. Jadi, akan ada tingkat bahaya tertentu di sini. Semua orang harus berhati-hati. Jika Anda menemukan bom, laporkan terlebih dahulu. Kami memiliki beberapa anggota yang ahli dalam melucuti bom. Kecuali Anda benar-benar yakin, jangan mencoba melucuti bom itu sendiri, mengerti? Iya nih.
Jawab beberapa pejuang kulit putih secara serempak. Karena ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengambil bagian dalam misi semacam itu, jawabannya sedikit tertinggal dari yang lain. Pandangan petarung ungu langsung jatuh pada dirinya. Tiga putih, kamu punya pertanyaan. Nomor sementara yang diterima Tang Wulin adalah White Tree. Tidak, jawab Tang Wulin segera. Suaranya jelas lebih muda dari yang lain, tapi petarung ungu itu sepertinya tidak keberatan. Ini karena pejuang kulit putih adalah orang-orang yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya dipilih oleh Sekte Tang. Sudah umum bagi mereka untuk sedikit lebih muda. Apakah ini pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam misi seperti ini? Tanya pejuang ungu itu. Nomornya adalah 1 ungu. Ya, meskipun Tang Wulin merasa canggung dan malu, dia masih mengakuinya. Santai saja. Misi dalam pada dasarnya dilakukan oleh pejuang kuning dan di atas. Kalian terutama bertanggung jawab atas perimeter luar. Lakukan saja tugasmu sendiri, hati-hati dan hati-hati setiap saat, dan kamu akan baik-baik saja. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan, mintalah bantuan segera. Teman Anda yang terdekat dengan Anda akan pergi untuk membantu Anda. Petik 2. Ya, Tuan, Tang Wulin menjawab dengan tergesa-gesa. Dia tidak benar-benar gugup, bahkan, dia sebenarnya agak bersemangat. Dia memiliki kebencian abadi untuk pemberontakan kerangka hijau. Mereka baru saja tiba di benua bintang Luo ketika mereka disergap oleh mereka. Misi kali ini diarahkan pada mereka. Secara alami, Tang Wulin ingin sekali mencobanya. Mobil itu melaju dengan lancar. Perpeluan memberi serangkaian pesanan. Tang Wulin melihat peta elektronik di pergelangan tangannya yang berbentuk seperti arloji. Dan kemudian ia membiasakan diri dengan perangkat alat jiwa sederhana yang dibagikan kepada mereka. Dia memakai komunikator dan menyesuaikan volume. Kami di sini. 3 mobil diparkir di jalur kecil yang gelap. Pintu mobil terbuka tanpa suara, dan para pejuang turun. Dengan pengaturan yang dibuat sebelum mereka masuk ke mobil, semua orang mulai melaksanakan misi dengan segera. Termasuk pejuang hitam, ke-30 anggota dengan cepat melebur ke lingkungan sekitarnya. Itu hanya sore hari sedangkan pemberontakan kerangka hijau akan melaksanakan misi mereka di malam hari. Tang Wulin mengikuti peta elektroniknya sendiri ke tempat yang ditentukan. Dia mengamati sekelilingnya, menemukan sudut gelap dan bersembunyi di sana. Melalui pengamatannya sendiri sekarang dan pengenalan perpeluan, dia tahu bahwa target serangan Green Skeleton Rebellion kali ini adalah teater besar. Akan ada pertunjukan di teater malam ini, dan bisa menampung ribuan penonton. Jika mereka menciptakan serangan di tempat dengan kerumunan yang begitu padat, hasilnya tentu akan menjadi bencana besar. Tempat di mana Tang Wulin dijaga adalah dinding samping. Perpeluan sengaja memberinya tempat yang relatif aman karena ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam misi. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia mungkin tidak akan menemui musuh di tempatnya. Putih, dalam posisi. Sebuah suara datang dari komunikator di telinganya. Tang Wulin juga dengan cepat melaporkan situasinya sendiri. 3 putih, dalam posisi. Dia bisa melihat melalui peta elektronik, bahwa pejuang olah pertempuran jiwa Tang Sekte semua telah mengambil posisi mereka dalam waktu singkat. Apa yang terjadi selanjutnya akan menunggu dengan sabar. Bab 617, peringkat 7 Fixed Canon Balsol. Tang Wulin tidak pernah kurang sabar. Dia duduk di sudut gelap dan diam-diam menggunakan metode surga misteriusnya. Dia bisa merasakan perubahan menit di sekitarnya saat dia menunggu dengan tenang untuk datangnya malam. Menurut intel mereka, pemberontakan kerangka hijau seharusnya sudah membuat persiapan mereka di teater sebelumnya. Adapun bagaimana mereka akan melaksanakan rencana mereka pada akhirnya, mereka belum tahu. Langit mulai gelap, malam tiba sudah dekat. Sebagai ibu kota Star Luo Empire, Star Luo City adalah kota terbesar. Ketika malam tiba, kerumunan orang membanjiri jalan-jalan yang terang benderang. Itu adalah waktu ketika kota berada pada keadaan yang paling ramai. Teater Star memiliki skala sedang. Akan ada beberapa drama setiap hari dengan drama sejarah sebagai pertunjukan utama mereka. Kekaisaran Luo Star memiliki sejarah lama, terbagi menjadi yang lama dan yang baru. Sejarah lama merujuk pada periode di benua Dou Luo, sedangkan sejarah baru adalah setelah mereka tiba di benua Bintang Luo. Masih ada waktu sebelum pertunjukan malam ini, tetapi berbagai persiapan sudah berlangsung di dalam teater. Di ruang bawah tanah Star Theater, sebuah penutup selokan terbuka dengan diam-diam. Sejumlah bayangan hitam merayap keluar darinya.
Lanjutkan sesuai rencana, sebuah suara muram terdengar. Bayangan hitam muncul berbondong-bondong sebelum menyebar. Di dalam teater, seorang pria parubaya yang tampan dengan tuxedo sedang melihat naskah di tangannya. Dia mengangkat alisnya sedikit, menyipitkan matanya sedikit dan berdiri. Semua pejuang, bersiap-siap. Mereka di sini. Lokasi serangan, di bawah teater. Mulai penyisiran. Ada situasi yang sangat rumit di bawah teater Star. Kolom semen adalah fondasi yang mendukung seluruh teater. Bayangan hitam yang tak terhitung banyaknya tanpa henti menembak melewati kolom-kolom ini dan menempelkan bom jiwanya pada mereka. Itu juga pada saat ini bahwa tokoh bertopeng meluncur perlahan ke ruang bawah tanah dari kegelapan. Tang Wulin bisa mendengar perintah disampaikan di mik telinganya. Dia berdiri dan menunggu diam-diam. Aku ingin sekali bergabung dalam aksinya. Kalau saja saya cukup kuat. Tang Wulin ingin sekali mencoba, tetapi pada saat yang sama, dia juga memahami pengaturan yang dibuat oleh Battle Soul Hall. Setelah memiliki armor perang satu kata, kekuatan tempur dan kemampuan bertahan hidup Master Jiwa akan sangat ditingkatkan. Secara alami, itu juga berarti bahwa guru jiwa akan kurang berisiko. Black One memberi perintah dan mikrofon telinga semua orang terdiam. Apa yang terjadi selanjutnya adalah menunggu. Di dalam Star Theater, para penonton mulai berdatangan. Drama hari ini sangat menarik. Salah satu drama favorit Star Theater, Battle Ice Dou Luo Huoyu House Battle Against the Black Dragon King. Setelah bintang Luo benua memasuki sejarah barunya, idola orang yang paling dipuja adalah Yang Maha Kuasa yang telah sendirian menghentikan invasi musuh bertahun-tahun yang lalu dan melindungi Star Luo Empire, Raw Ice Dou Luo yang pernah mendominasi satu generasi. Di benua bintang Luo, nama Raw Ice Dou Luo bahkan lebih terkenal daripada di benua Dou Luo. Sudah ada beberapa pertunjukan kecil di atas panggung untuk menghangatkan penonton. Mereka benar-benar tidak menyadari pertempuran sengit dan pembunuhan yang sedang berlangsung di bawah teater. Suara-suara terus terdengar di mik telinga Tang Wulin. Membunuh satu musuh, melucuti satu bom. Jumlah musuh tidak diketahui. Tewaskan 3 musuh. Ada 4 bom di daerah nomor 4. Silakan kirim cadangan melucuti senjata. Musuh telah melihat kita. Tingkatkan kecepatan operasi. Ini adalah satu ungu. Semua orang, serang dengan semua yang kamu punya. Prioritaskan melucuti bom. Bagus sekali. Berhati-hatilah terhadap musuh. Seekor anjing berada pada posisi paling berbahaya ketika terpojok. Bagus. Terima kasih, Yellow Six. Mengepung musuh di sisi kanan area nomor 6. Saat dia mendengarkan semua perintah ini, Tang Wulin benar-benar merasakan gatal yang tak tertahankan di hatinya. Pertempuran pastilah intens. Musuh mulai melarikan diri, melucuti bom lebih dulu. Pejuang putih di garis luar, ini adalah Purple One. Awasi daerah yang kamu jaga. Ada sejumlah kecil musuh yang telah melarikan diri. Jika dilihat, lakukan apa saja untuk menghentikan semuanya. Laporkan situasi Anda kapan saja. Petik 2. Mata Tang Wulin menyala dengan kilat. Dia dengan cepat merilis tubuh naga emas yang mendominasi. Di lengan kanannya, cakar naga emas muncul dalam cahaya kemasan. Pada saat yang sama, cahaya bintang yang berkilauan tetap hidup di udara ketika 2 potong baju perang menutupi seluruh lengan dan bahunya. Dia dengan cepat mengubah dirinya menjadi kondisinya yang terkuat. Dia baru saja selesai melakukan semua ini ketika tiba-tiba, dengan peluit, sosok hitam terbang ke dinding dari bagian dalam teater. Petik 2. Ini orang-orang dari Battle Soul Hall. Bersiap-siap untuk menembakkan meriam Soul peringkat 7. Mengubur mereka semua di dalam. Sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar di atas tembok. Cannonball tetap peringkat 7. Tang Wulin sangat akrab dengan bola meriam jiwa tetap. Mereka adalah jenis alat jiwa yang paling menakutkan. Bola meriam jiwanya telah berevolusi terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman. Apakah itu di benua Dou Luo atau benua bintang Luo, mereka sepenuhnya dilarang. Selain militer, tidak ada pihak swasta yang diizinkan memilikinya. Biaya produksi bola meriam jiwa tetap mahal, tetapi kekuatan penghancurnya sangat menghancurkan. Dia tidak pernah menduga pemberontakan kerangka hijau telah mampu membawa meriam Soul peringkat 7 ke Star Luo City. Begitu bola meriam jiwa yang tetap meledak, dikatakan bahwa bahkan area dengan diameter ribuan meter akan menjadi puing-puing, biarkan saja teater di depannya. Apa Tang Wulin tidak tahu adalah bahwa serangan oleh Green Skeleton kali ini telah direncanakan secara berurutan. Teater Star hanyalah bagian dari keseluruhan serangan mereka.
Sangat sulit untuk membawa meriam jiwanya yang berada di peringkat 7 ke Star Luo City. Mereka telah membukanya menjadi komponen yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya, membawa mereka ke kota selama periode waktu yang lama, dan kemudian menyusunnya kembali. Mereka juga harus menggunakan beberapa tempat persembunyian untuk mencegahnya ditemukan. Pemberontakan kerangka hijau memang menghabiskan banyak perawatan dan pemikiran dalam operasi ini. Cannonball Soul peringkat 7 ini dipersiapkan untuk kompetisi elit muda Master Jiwa tingkat tinggi muda. Mereka telah bersiap untuk menggunakannya ketika kompetisi berada pada tahap akhir, yaitu turnamen round robin lanjutan ketika hanya ada elit dalam kompetisi. Mereka akan memberikan pukulan yang signifikan bagi generasi muda Kekaisaran Luo Star. Itu sebabnya mereka tidak segera menggunakannya. Dengan kekuatan destruktif dari meriam ini, bahkan jika petarung hitam yang baru saja menunjukkan kekuatan sekuat itu bisa melarikan diri dengan hidupnya, para pejuang Sekte Tang lainnya pasti akan dimakamkan di dalam teater. Sekte Tang selalu menjaga hubungan resmi dengan Kekaisaran Luo Star. Jika pemberontakan bisa melemahkan kekuatan Sekte Tang, maka mereka tidak datang sia-sia saat ini. Saat ini, sudah ada sebanyak 4 anggota dari pemberontakan kerangka hijau yang merangkak naik ke dinding. Pemimpin paket itu mengenakan pakaian hijau yang cemerlang. Tangannya berkedip dengan cahaya, dan sebuah meriam besar sepanjang 1 meter muncul di tangannya. Begitu bola meriam itu muncul, itu membuat kulit kepala Tang Wulin menggelitik. Permukaan bola meriam itu bertuliskan rune magis yang padat. Itu memancarkan aura gelap dan menakutkan. Perasaan menakutkan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping setiap saat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Cannonball Soul tingkat tinggi. Apa yang seharusnya dia lakukan? Di antara 3 pemberontak di dinding, pemimpinnya mengenakan baju perang pertempuran ungu gelap. 7 cincin jiwa melayang di sekitar tubuhnya. Yang mengejutkan, dia adalah Master Armor Pertempuran 2 kata, menilai dari model dan kompleksitas armor tempurnya. Dia mengangkat bola meriam jiwanya ke bahunya. Kedua bawahannya mulai memasang alat yang menyerupai pangkalan di bagian atas dinding. Cannonball Soul yang diperbaiki tidak mudah untuk ditembakkan, dan itu sangat berbahaya. Ketika mereka menembakkannya, mereka juga harus menjamin keselamatan mereka sendiri. Itu sebabnya mereka harus melakukannya melalui pangkalan. Haruskah aku bergegas ke sana sekarang? Tang Wulin bertanya pada dirinya sendiri. Sangat tidak mungkin baginya untuk menghentikan ketiganya dengan kekuatannya sendiri. Mereka semua adalah Master Armor Tempur. Bahkan ada Master Armor Pertempuran 2 kata. Jika dia naik sekarang, itu tidak akan berbeda dengan mengirim domba ke mulut harimau. Bab 618, di ujung hidup dan mati. Tetap diam, dia memusatkan pikiran dan menahan napas. Dia juga tidak memberi tahu teman-temannya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dia tahu bahwa saat dia membuka mulutnya, dia akan langsung terlihat. Jika anggota pemberontak kerangka hijau ini bertindak seperti binatang terpojok dan menembakkan meriam dengan segera, maka semuanya sudah berakhir. Dia hanya bisa menunggu sekarang. Butir-butir keringat tebal mengaliri dahinya. Tang Wulin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa bahwa dia sudah hampir mati. 4 anggota Green Skeleton Rebellion mendirikan pangkalan dengan gerakan-gerakan yang dipraktikkan dan menempatkan Cannonball Soul yang tetap di dalamnya. Pada saat ini, komunikator di telinga Tang Wulin menjadi hidup. Setiap pejuang kulit putih, laporkan situasimu. Menyapu bom di pedalaman sekarang lengkap. Semua tangan harus dengan cepat mengejar musuh yang melarikan diri. Putih, jelas. Putih 2, bersih. Suara laporan datang satu demi satu, tetapi Tang Wulin tidak bergerak 1 inci atau membuat suara. Matanya tertuju pada situasi di atas tembok. Pikirannya dengan cepat menghitung semua tindakan pencegahan yang mungkin bisa dia lakukan. Baiklah, kita akan mundur. Di atas tembok, sayap-sayap menjulur dari belakang Master Armor Tempur 2 kata Green Skeleton Rebellion. Mereka mengepak dengan paksa, dan dia melayang ke udara. 3 pria lainnya juga dengan tergesa-gesa menjauhkan mereka dari meriam. Di pangkalan, pola cahaya mulai bersinar. Jelas, itu telah diatur untuk diaktifkan secara otomatis. Dengan kecepatan Master Armor Tempur, hanya 10 detik yang diperlukan untuk keluar dari radius ledakan-ledakan. Dengan kata lain, yang paling mereka miliki adalah 10 detik sebelum Cannonball Soul peringkat 7 ini akan ditembakkan. Ini Putih 3, musuh ada di sini, ada meriam jiwanya yang tetap peringkat 7. Semua orang, segera mundur.
Tang Wulin membuat panggilan keras saat dia berlari keluar. Dia sudah melemparkan anggur Blue Silver Grass keluar. Dia memelintirnya di sekitar pangkalan dan menarik dengan sekuat tenaga. Dia hanya punya satu rencana sekarang, dan itu adalah untuk mengubah arah api dari Cannonball Sol yang tetap ini. Tarik, itu tidak bergerak, dan pola cahaya pada bola meriam tiba-tiba meningkat dalam kecerahan. Tidak baik, Tang Wulin menyadari bahwa situasinya mengerikan. Tidak diragukan lagi, setelah bola meriam jiwa yang tetap ini telah memulai proses penembakan, itu akan meledak sendiri jika ada upaya yang dilakukan untuk merusaknya. Waktu yang tersisa sebelum bola meriam meledak sendiri adalah 3 detik, yang berarti Tang Wulin hanya punya banyak waktu untuk bertindak. 3 detik tidak cukup baginya untuk keluar dari jangkauan ledakan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dalam 3 detik, semua yang ada di sini akan menjadi puing-puing. Pada saat kritis, pikiran Tang Wulin tiba-tiba menjadi sedingin es. Dia telah memasuki mode paling tenangnya. Matanya benar-benar keemasan sekarang. Dengan tarikan kuat pada rumput Blue Silver, dia sudah berada di atas tembok. Dia merebut pangkalan dengan kedua tangannya dan mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Basisnya sendiri sangat tahan lama, tapi temboknya tidak terlalu kuat. Di bawah kekuatan besar Tang Wulin, seluruh pangkalan dengan meriam jiwanya tetap peringkat 7, dicopot dari atas tembok. Tanpa jeda sesaat pun, Tang Wulin memusatkan semua kekuatannya ke lengan kanannya. Armor pertarungannya memancarkan cahaya gemerlap saat ia dengan cepat mengayunkan tubuhnya di atas dinding. Persis ketika detik pertama berakhir, dia melempar meriam, beserta pangkalannya, tinggi ke udara. Sesaat setelah melempar meriam, Tang Wulin juga melompat tinggi ke udara. Dia tahu bahwa, sekuat dia, berat gabungan bola meriam jiwanya yang tetap dan alasnya terlalu berat. Mustahil baginya untuk melemparkannya keluar dari jangkauan ledakan. Dia perlu mengerahkan lebih banyak kekuatan. Begitu dia melompat, seberkas cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah Gold Song yang berkembang pesat. Setelah kemunculannya, Gold Song segera memanfaatkan anggur Blue Silver Grass. The Blue Silver Grass berkembang dengan cepat dan berubah menjadi emas sepenuhnya. Pada saat yang sama, Tang Wulin mengalihkan jiwa bela dirinya ke Kaisar Blue Silver. Cincin jiwa keempatnya bersinar terang untuk transformasi Tuan Blue Silver. Pohon anggur Blue Silver Grass yang ditambah oleh Blue Silver Overload Transformation dan ditingkatkan oleh Gold Song langsung berubah menjadi sesuatu seperti naga. Itu menghantam bagian atas dinding, dan tubuh Tang Wulin dikirim meroket di udara sekali lagi. Detik berikutnya naik. Dalam sekejap, Tang Wulin menangkap bola meriam jiwanya yang tetap di udara. Dia telah terlempar lebih dari 300 meter ke langit. Setelah mencapai bola meriam saat mengudara, ia menggunakan lengannya untuk mendorong keluar dengan semua yang dimilikinya. Kepala naga emas raksasa muncul. Itu adalah naga emas yang mengejutkan surga. Naga emas ini mengejutkan surga bukan untuk menyerang, tetapi menyodorkan dengan semua kekuatannya. Cannonball Sol peringkat 7 dengan cepat melesat ke langit seperti meteor. Ia dengan cepat melampaui ketinggian lebih dari 1000 meter dan melanjutkan pendakiannya dengan kecepatan tinggi. Bola meriam dan alasnya benar-benar ditelan dalam kepala naga emas yang telah dimanifestasikan melalui naga emas mengejutkan surga. Ledakan, tampilan indah dari lampu meledak di langit yang tinggi. Kekuatan ledakan mengerikan menerangi langit seperti kembang api raksasa. Kembang api itu memiliki 7 warna. Kekuatan ledakan mengerikan merobek seluruh langit, membuat air mata yang menyerupai lubang hitam. Tang Wulin telah mengandalkan momentum dan mengejar bola meriam jiwa tetap pada ketinggian 300 meter. Namun, dia terus terbang sampai ketinggiannya sekitar 500 meter atau lebih sebelum dia menabrak meriam ke atas. Selama saat ini, ledakan besar bola meriam jiwa di langit langsung membawa gelombang kejut yang mengerikan. Itu menabraknya seperti lalat dari ketinggian 500 meter. Tang Wulin merasakan dadanya mengencang, karena seluruh tubuhnya terasa seperti ditumbuk menjadi daging cincang oleh gelombang kejut. Pakaian yang dia kenakan menjadi abu sekaligus, termasuk topeng di wajahnya. Yang bisa dia lakukan adalah melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi. Sisik di tubuhnya berkilau dengan kuat. Namun, gelombang kejut apokaliptik masih sangat besar. Tubuh naga emas yang mendominasi berkedip selama beberapa detik sebelum cahayanya padam. Tang Wulin meludahkan seteguk darah segar. Dia baru saja akan jatuh ke tanah. Pada saat yang tepat, sosok emas gelap naik ke atas dan menangkap Tang Wulin yang jatuh, seolah-olah secara kebetulan. Sementara itu,
Ledakan cahaya keemasan gelap meledak ke arah langit dan membentuk tirai bercahaya yang mencegah gelombang kejut mencapai kota. Armor emas gelap menutupi seluruh tubuh sosok itu. Sepasang sayap terbuka lebar di belakangnya, dan zirahnya berkedip dengan pola yang indah. Itu adalah baju tempur pertempuran 3 kata. Si hitam telah bergerak. Ketika dia mendengar laporan panik Tang Wulin, Black One bergegas keluar secepat mungkin. Karena dia berada di bawah tanah sebelum ini, membuatnya keluar dari gedung agak menunda dia. Itulah sebabnya ketika dia bergegas ke posisi yang ditugaskan Tang Wulin, adegan yang dia lihat adalah Tang Wulin mengejar ketinggalan dengan bola meriam jiwa yang tetap di udara, dan kemudian memukulnya ke atas. Lalu datanglah ledakan besar yang merobek langit. Jika bukan karena penampilannya yang cepat, jatuh dari ketinggian seperti itu dengan penambahan tekanan gelombang kejut akan membuat Tang Wulin lumpuh jika tidak mati. Kemampuan Master Armor pertempuran 3 kata sepenuhnya dipajang. Gelombang kejut yang sangat besar telah diblokir dengan kuat dari mencapai kota 300 meter di atas tanah. Kekuatan terbesar bola meriam jiwa tetap adalah pada titik asalnya. Itu meledak di langit tanpa halangan dan menyebar ke segala arah. Tanah telah terguncang, dan suara ledakan yang kuat telah menghancurkan semua kaca dalam radius beberapa kilometer. Tetapi kekuatan destruktif Cannonball Sol terkuras sepenuhnya berkat penghalang tepat waktu Black One. Hitam satu turun dari langit dan menarik sayap di punggungnya, tetapi sedikit ketakutan melintas di matanya setelah acara tersebut. Meskipun dia yakin bahwa armor perang 3 kata itu akan melindunginya dari ledakan besar, tetapi di jalan-jalan yang sibuk ini, berapa banyak orang yang akan selamat. Anggota Battle Soul Hall, bahkan para pejuang ungu, pasti akan terbunuh dalam keadaan seperti itu. Gelombang kekuatan jiwa lembut mengalir ke tubuh Tang Wulin. Itu adalah metode surga misterius. Efek dari kekuatan jiwa yang Black One masukkan ke tubuhnya segera menjadi jelas, menenangkan esensi darahnya yang mendidih. Pria yang baik, kerja bagus. Suara Black One yang tulus dan tegas memotong dengungan di telinga Tang Wulin. Dia meludahkan seteguk darah, tetapi Tang Wulin langsung merasa jauh lebih baik. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan hancur setelah menerima beban gelombang kejut di udara. Namun, dia mengandalkan kemampuan fisiknya yang luar biasa dengan perlindungan tubuh naga emasnya yang mendominasi dan tidak terlalu terluka saat ini. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari keturunan Golden Dragon King, dia akan dipenuhi dengan energi lagi besok pagi. Pada saat ini, banyak orang melesat keluar dari dalam Star Theater. Ketika mereka melihat cahaya mengerikan di langit, yang masih belum pudar bahkan setelah waktu yang lama, mata semua orang terkejut. Black One membuka topengnya dan menutupi wajah Tang Wulin. Pada saat yang sama, ia melepas jubah berkerudung dan menutupi tubuhnya. Setelah semua, dengan penghapusan cakar naga emas dan tubuh naga emas yang mendominasi, Tang Wulin telanjang seperti bayi yang baru lahir. Terima kasih. Suara Tang Wulin sedikit serak, tetapi entah bagaimana dia berhasil berdiri sendiri. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Black One menepuk pundak Tang Wulin, memeluknya dan mengguncangnya dengan kuat. Bagi seseorang yang posisinya dan kultivasinya telah melakukannya, jelas betapa emosionalnya dia. Melaporkan ke Black One, penyisiran selesai. Tidak ada bom yang tersisa. Bab 619, Hadiah Besar. Melaporkan semuanya dengan jelas. Anggota pemberontakan kerangka hijau yang tersisa semuanya mundur. Kami telah memberitahu pihak berwenang untuk memburu mereka. Baiklah, ayo mundur. Dengan perintah Black One, 3 mobil jiwa melaju ke arah mereka tanpa suara. Black One secara pribadi memegang bahu Tang Wulin dan membawanya ke mobil yang ia naiki. Ketika mereka melewati pejuang olah pertempuran jiwa lainnya, mereka semua memberikan 2 gedebuk di sisi kiri dada mereka dengan tinju kanan mereka sebagai tanda terima kasih dan rasa hormat kepada rekan mereka. Visceranya tampak terbakar dan luka-lukanya cukup berat, tetapi dalam atmosfer saat ini, Tang Wulin masih merasakan darah panasnya mendidih. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam operasi tim Battle Soul Hall. Situasi sudah berbahaya, tetapi Tang Wulin tidak menyesal. Apakah itu untuk mempertahankan diri atau keinginan untuk menyelamatkan orang lain, dia tidak punya pilihan lain saat itu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Tang Wulin jelas merasa bahwa tatapan semua orang terpusat padanya. Dia masih tidak terbiasa dengan perasaan menjadi pusat perhatian ini. Black One mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Para pejuang lain yang hadir tampaknya tidak terkejut. Mengenakan senyum tipis di wajahnya, si hitam memandang Tang Wulin dan berkata,
kerja bagus. Aku akan mencatat ini sebagai prestasi besar ketika kita kembali. Kamu telah menyelamatkan nyawa saudara-saudaramu saat ini. Tang Wulin berkata dengan suara lembut, itu yang harus saya lakukan. Black One tersenyum dan berkata, menilai kemampuan Anda, saya pikir Anda sangat diberkahi dengan bakat alami. Refleks Anda cukup cepat, dan Anda tidak ragu-ragu pada saat-saat kritis. Ini semua adalah kualitas yang baik. Pertahankan. Iya Pak. Petik 2. Black One jelas tidak terbiasa memuji orang lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semua pejuang lainnya tampak sedikit heran. Setidaknya, berdasarkan pemahaman mereka tentang dia, pria ini belum pernah memuji siapapun sebelumnya. Tetapi jika bukan karena tiga putih ini, kehidupan semua orang akan berada dalam bahaya. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka semua merasa nyaman. Senyum si hitam bukan hanya miliknya. Dia juga mewakili semua pejuang yang berpartisipasi dalam operasi hari itu. Mereka kembali ke markas Tang Sekte di Star Luo City. Black One pertama kali memanggil Master Sistem Pemulihan Jiwa untuk menyembuhkan luka-luka Tang Wulin, lalu ia mengumpulkan lencana pejuang semua orang. Berkas data cahaya dirakit. Beberapa perubahan dilakukan pada data internal lencana pejuang Tang Wulin sendiri. Jumlah operasi yang berpartisipasi berubah menjadi 1. Poin kontribusi, 30.000. Dengan kontribusi khusus, 1 catatan prestasi besar. Bit data yang tampaknya biasa ini sebenarnya menandakan banyak hal luar biasa. 30.000 poin kontribusi sudah cukup bagi Tang Wulin untuk membeli teknik Tang Sek lainnya. Saat ini, di antara semua teknik Tang Sek, Tang Wulin telah mempelajari sebagian besar dari mereka. Teknik-teknik yang telah ia pelajari meliputi 4 teknik metode surga misterius, mengontrol naga pengambilan derek, jalur bayangan hantu bayangan, dan mata setan ungu. Jika dia membeli yang lain, satu-satunya pilihan adalah metode latihan tangan giok misterius. Intisari Sekte Tang selama berdirinya adalah senjata tersembunyi. Banyak senjata tersembunyi dibubuhi racun, dan penanaman tangan giok misterius dapat sangat meningkatkan kekuatan dan kekuatan tangan seseorang. Mereka akan kebal terhadap racun dan tahan lama seperti baja dan batu. Tampaknya tangan giok misterius adalah yang paling tidak signifikan di antara 5 teknik Tang Sekte, tidak termasuk senjata tersembunyi 100 pemisahan. Meski begitu, jika itu terdaftar sebagai teknik Sekte Tang, pasti ada alasan untuk itu. Adapun senjata tersembunyi 100 pemisahan, itu telah dimodifikasi oleh generasi Tang anggota Sekte yang tak terhitung jumlahnya sampai hari ini. Meskipun namanya tidak berubah, itu berisi sejumlah besar ajaran sirkuit jiwa yang halus. Mereka telah menyatukan senjata-senjata kuno dan sirkuit inti alat jiwa dan memahami mereka secara menyeluruh. Di antara berbagai alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang, sebagian besar dari mereka lahir dari pengetahuan teoritis yang terkandung dalam Hidden Weapons 100 Separations. Oleh karena itu yang paling berharga di antara teknik Tang Sek. Itu juga membutuhkan poin kontribusi paling besar. Tapi Tang Wulin adalah pandai besi dan bukan pembuat mesya. Itulah sebabnya dia tidak memiliki banyak kebutuhan untuk senjata tersembunyi 100 pemisahan. Itu bahkan lebih luar biasa baginya untuk memiliki jasa besar dalam ganjarannya. Keuntungan terbesar dari jasa besar adalah bahwa di cabang Tang Sekte manapun pembawa memiliki kekuatan untuk memanggil murid-murid Tang Sekte 1 kali. Tang Wulin telah dihargai dengan panggilan pertemuan Tang Sekte. Dia bisa menggunakan panggilan ini untuk mengumpulkan 30 pejuang Tang Sek Battle Soul Hall untuk melaksanakan misi, seperti yang baru saja mereka lakukan. Prasyaratnya adalah bahwa misi itu tidak melanggar kode moral mereka. Mereka adalah pejuang Tang Sekte. Apa artinya 30 pejuang Tang Sekte? Ini sebabnya setelah Tang Wulin mendengar penjelasan fungsi panggilan Sekte dari Yang Hitam, dia benar-benar heran. Ini praktis merupakan alat surgawi. Black One tidak menanyakan tentang nama dan latar belakangnya. Ini adalah aturan dari Battle Soul Hall. Selama dikonfirmasi bahwa lencana itu asli dan kompatibel dengan esensi darah petarung itu sendiri, mereka tidak akan dengan gegabah bertanya tentang asal-usul petarung lain. Pejuang yang berbeda memiliki profesi dan kehidupan mereka sendiri di tempat yang berbeda. Alasan untuk kekuatan aula pertempuran jiwa Tang Sekte adalah bahwa itu tersebar di setiap sudut benua. Seperti berapa banyak pejuang di sana, hanya beberapa dari petinggi Tang Sekte yang tahu. Unit dengan kekuatan individu terbesar dalam Sekte Tang secara alami adalah aula ibadah. Namun,
Better Soul Hall tidak diragukan lagi organisasi dengan kekuatan keseluruhan yang paling kuat. Ketika Tang Wulin kembali ke hotel, hari sudah larut malam. Dia benar-benar lelah hari ini. Sumber kelelahan terbesar adalah hatinya sendiri. Dia sekali lagi berada di ambang kematian, dan kali ini dia tidak punya rencana cadangan. Jika bukan karena penampilan Black One yang tepat waktu, setidaknya dia akan sangat terluka jika tidak mati. Itu benar-benar situasi yang mematikan. Namun, hatinya juga dipenuhi dengan sukacita. Dia bersukacita tentang waktu yang dihabiskannya di bawah Guru Muye di mana dia berkultivasi di ujung hidup dan mati. Hanya seseorang yang telah berkeliaran di perbatasan yang berbahaya itu yang dapat dengan tenang bereaksi terhadap situasi yang dihadapi ketika menghadapi kematian yang akan datang dan tidak akan lumpuh karena ketakutan. Kecepatan reaksi Tang Wulin sepertinya tidak menunjukkan tanda sedikit pun melambat. Itu adalah faktor terpenting yang menyelamatkan semua orang pada akhirnya. Saat dia duduk di tempat tidurnya, dia melihat tangannya. Jejak senyum tidak bisa membantu tetapi muncul di wajah Tang Wulin. Dia baru saja memperoleh banyak poin kontribusi, jadi secara alami, dia pergi dan menukarnya dengan manual budidaya Mysterious Jade Hands tanpa ragu-ragu. Sekarang dia memiliki Mysterious Jade Hands, setiap poin kontribusi di masa depan dapat ditukar dengan sesuatu yang lain. Misalnya, harta surga dan bumi yang ia gunakan untuk mendobrak anjing lautnya. Operasi kali ini telah meningkatkan rasa memiliki Tang Wulin dalam Sekte Tang. Rasanya luar biasa, dan dia sangat menyukainya. Dengan banyak sahabat kuat yang bisa ia andalkan, perasaan itu luar biasa. Selain itu, dia telah menyelamatkan mereka, yang bahkan lebih luar biasa. Dia bermeditasi sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan paginya, ketika tanda-tanda pertama matahari pagi muncul, Tang Wulin yang bersemangat dan energi sudah berdiri di balkon, ketika ia mulai membudidayakan mata setan ungunya. Kekuatan adalah fondasi untuk apapun. Siapapun yang baru saja menghadapi bahaya akan mempercayai hal ini tanpa keraguan. Untuk bertahan hidup, seseorang harus bekerja keras dan mengolah diri sendiri. Babak pertama pertempuran 2 lawan 2 sudah berakhir. Hari ini pastilah babak pertama untuk pertarungan tim. Dia akan berpartisipasi dalam putaran pertama pertarungan tim dengan teman-temannya. Dia memiliki perasaan yang baik tentang ini, seperti malam sebelumnya. Dia mengandalkan udara ungu di tepi langit dan selesai membudidayakan mata iblis ungunya. Tang Wulin dengan paksa meregangkan tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan getaran kehangatan yang perlahan-lahan menjadi dingin dan menyebar dari matanya ke kedalaman otaknya. Kekuatan spiritualnya pasti telah tumbuh lagi. Semakin lama dia membudidayakan mata setan ungu, semakin besar efeknya setiap kali dia berlatih. Peningkatan kekuatan spiritualnya masih sangat penting. Gu Yue tidak pernah menumbuhkan mata setan ungu, tetapi kekuatan spiritualnya benar-benar hebat. Tang Wulin sebenarnya masih penasaran jika Gu Yue benar-benar menerobos ke alam abis spirit. Kamu keluar tadi malam. Gu Yue memandang Tang Wulin dan bertanya padanya saat sarapan. Aku keluar jalan-jalan, jawab Tang Wulin sambil tersenyum. Oh, tatapan yang diberikan Gu Yue padanya sedikit aneh. Dengan senyum pahit, Tang Wulin bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tidak apa. Petik 2. Tang Wulin, kamu datang ke sini sekarang juga. Pada saat ini, seseorang berteriak dengan getir. Tang Wulin sedikit terpana. Dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Ketika itu terjadi, dia melihat Putri Bintang Luo Kekaisaran berdiri lengan akimbo di lobi hotel menatapnya dengan tatapan marah di matanya. Bab 620, berani membuat taruhan. Kapten, apa yang kamu lakukan ketika kamu keluar tadi malam? Kenapa dia di sini sepagi ini? Xie langsung menghubungkan pembicaraan antara Tang Wulin dan Gu Yue dengan situasi di depan mata mereka. Tersesat, Tang Wulin memelototinya. Dia berdiri dan berjalan keluar. Ada orang lain yang berdiri di samping Dai Yuner. Dia memiliki bentuk tubuh yang ramping dan tampan. Ketika dia melihat Tang Wulin berjalan ke arahnya jelas beberapa tahun lebih muda dari dirinya, Dai Yuyan merasa seolah-olah matanya terbuka saat dia melirik adik perempuannya. Dia berpikir dalam hati, tidak heran adik perempuan tidak bisa melupakan pria ini. Dia sangat menarik. Dari luar, dia sempurna. Ditambah lagi, dia berasal dari Akademi Shrek. Tidak heran adik perempuan tertarik padanya. Petik 1. Bisnis apa yang kamu miliki di sini, Tuan Putri? Juga, tidakkah kamu berpikir bahwa tidak pantas bagi salah satu darah bangsawan seperti dirimu untuk berteriak dan berteriak di depan umum?
Tang Wulin benar-benar tidak memiliki kesan yang baik tentang putri ini. Dai Yuner mengejek, apa yang begitu tidak pantas tentang hal itu? Aku datang sebagai orang biasa, bukan sebagai anggota keluarga kerajaan. Aku di sini bukan mewakili kekaisaran. Lalu alasan apa yang dimiliki sang putri untuk memanggilku keluar? Tanya Tang Wulin. Dai Yuner berkata, Tang Wulin, maukah kamu bertaruh denganku? Itu dia. Tang Wulin mengangkat alisnya dan bertanya. Yup, Dai Yuner mengangguk dengan penuh semangat. Aku tidak. Sang putri boleh pergi. Tang Wulin berbalik dan pergi. Kamu? Dai Yuner merasa seolah-olah dia baru saja meninju wol kapas. Dia sangat marah sehingga wajah kecilnya menjadi pucat. Berdiri di sampingnya, sedikit senyum melintas di bagian bawah mata Dai Yuyan. Pemuda ini menarik. Tidak heran Yuner dipaksa untuk mengakui kekalahannya. Ini cukup menarik. Tang Wulin, berdiri di sana dan jangan bergerak. Dai Yuner mengambil 2 langkah cepat. Dia mengulurkan tangannya dan membuat untuk meraih lengan Tang Wulin. Tang Wulin bergoyang sedikit dan menghindari genggamannya. Semoga sang putri menghargai diri sendiri. Tidak pantas bagi seorang pria dan wanita untuk menyentuh dengan bebas. Tang Wulin, aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang. Dai Yuner berkata melalui gigi yang terkatup. Tang Wulin berbicara dengan nada tegak, Yang mulia, haruskah saya menafsirkan itu sebagai ancaman dari Anda terhadap utusan diplomatik? Dai Yuner sudah berada di batas emosinya. Dia berbalik untuk melihat Dai Yuyan. Kakak keempat, lihat betapa hinanya dia. Mengapa kamu tidak membantuku? Dai Yuyan berjalan dengan perasaan agak jengkel. Dia memandang Tang Wulin dengan ekspresi tenang. Tekanan tak terlihat segera dilepaskan dari tubuhnya. Tang Wulin berbalik. Saudara keempat, kakak Dai Yuner secara alami akan menjadi pangeran kekaisaran bintang Luo. Halo, saya Dai Yuyan. Salam sederhana Dai Yuyan tidak termasuk judulnya. Karenanya, Tang Wulin tidak merasakan ketidaksukaan instan untuknya. Aku mengerti. Sang putri pulang dan mengeluh. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang masalah ini? Bagaimanapun, aku tidak berpikir aku pernah melakukan sesuatu pada sang putri sebelumnya, kata Tang Wulin sambil tersenyum. Jantung Dai Yuyan berdetak kencang. Di bawah tekanan kehadirannya yang dominan, bocah ini secara mengejutkan tidak terpengaruh. Dari itu saja, dia sudah bisa menentukan basis kultivasinya secara keseluruhan. Selamat siang, Tang Wulin. Yang benar adalah adik perempuanku tidak bermaksud jahat. Dia hanya mengagumi nama besar Akademi Shrek sebagai akademi terbaik di benua. Karena itulah dia ingin mengadakan pertukaran dan membandingkan catatan dengan nama taruhan. Itu saja. Petik 2. Oh, jantung Tang Wulin sedikit bergetar. Gaya pangeran keempat ini jauh lebih baik daripada gadis kecil itu. Tidak ada celah dalam pidatonya. Lalu bagaimana pangeran berharap kita memiliki pertukaran ini dan membandingkan catatan? Tanya Tang Wulin. Dai Yuyan berkata, saya mendengar bahwa Anda semua juga berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda tingkat tinggi kontinental muda ini. Sungguh suatu kebetulan, rekan saya, adik perempuan, dan saya juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Saya percaya bahwa kita akan bertemu satu sama lain dalam kompetisi dalam waktu dekat. Petik 2. Dai Yuner melanjutkan, apakah itu kompetisi solo, kompetisi berpasangan atau kompetisi tim? Selama kalian bisa menang sekali, maka kami akan menghitungnya sebagai kemenangan Anda. Terutama kompetisi tim, bukankah kalian dari Luo kontinen, pendukung terbesar dari ini? Kami akan bertaruh pada kemenangan dan kekalahan dari kompetisi tim. Apakah Anda berani bertaruh? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu. Bukankah aku sudah memberitahumu jawabannya sekarang? Ini adalah rumahmu. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Mengapa aku ingin bertaruh denganmu? Juga, Yang Mulia, judi adalah bukan benar-benar kegiatan terhormat. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Anda harus menjadikan diri Anda sebagai contoh bagi orang lain. Petik 2. Kamu takut. Apakah semua orang di Akademi Shrek sama takutnya dengan tikus sepertimu? Dai Yuner mencibir. Alis Tang Wulin berkerut sedikit. Aku hanya berbicara untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa mewakili Akademi. Jika kamu bosan, mengapa kamu tidak kembali dan berkultivasi? Dengan kata-kata ini, dia berbalik dan kembali ke ruang sarapan. Dia belum selesai makan. Dai Yuner sangat marah. Dia hampir berlari ke arahnya, tetapi dia ditarik kembali oleh Dai Yuyan. Sudah cukup, adik perempuan. Kakak keempat, mengapa kamu tidak membantuku?
Dai Yuner berkata dengan ekspresi marah. Dai Yuyan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Adik perempuan, kamu bukan dirimu yang biasa. Kamu memiliki jiwa bela diri sistem roh. Kamu selalu tenang. Mengapa kamu begitu impulsif hari ini? Bertingkah sangat terburu-buru tidak akan menyelesaikan masalah. Pemuda dari Shrek Academy ini sangat menarik. Kami akan melakukannya dengan lambat. Tidak terburu-buru. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Dai Yuyan, Dai Yuner terkejut. Dia benar. Sejak kapan dia mengubah ini sembrono? Biasanya, dia akan menjadi orang yang memainkan yang lain, jadi mengapa dia dimainkan oleh orang lain? Kita akan bertemu mereka di kompetisi. Dai Yuyan menepuk pundak kakaknya dan menariknya menjauh dari venue. Dia jelas bukan seseorang yang akan memanfaatkan posisinya sendiri untuk menggertak orang lain. Jika dia ingin membalaskan dendam adik perempuannya, dia akan melakukannya dengan adil dan terbuka. Sepertinya putri ini menyukai kamu. Yue Zhengyu berkata pada Tang Wulin dengan ekspresi yang senang dengan kemalangannya. Tang Wulin mengabaikannya dan melanjutkan makan. Tapi itu juga tidak apa-apa. Jika kamu tidak memiliki tekanan, maka kompetisi ini akan menjadi tidak berarti, bukan? Yue Zhengyu menjulurkan tangannya ke belakang dan tampak nyaman. Pertempuran tim. Karena Gu Yue menolak untuk mengambil bagian dalam pertempuran, 7 lainnya akan berpartisipasi dalam kontes. Pertempuran tim membutuhkan satu kontestan pengganti pada saat pendaftaran, jadi mereka harus mendaftarkan Gu Yue seperti itu. Dia harus hadir di arena kompetisi. Apresiasi pertempuran tim terbukti dalam jumlah lalu lintas manusia di luar Star Luo Coliseum. Dibandingkan dengan 2 hari sebelum ini, kerumunan terasa lebih tipis. Tang Wulin telah mendengar bahwa alasan bahwa warga Kekaisaran Bintang Luo tidak menyukai pertempuran tim adalah karena mereka berpikir bahwa pertempuran seperti itu terlalu kacau. Orang biasa tidak pernah bisa berharap untuk mengamatinya dengan jelas. Ketika seseorang memikirkannya, itu benar-benar masuk akal. Kompetisi solo adalah 1 lawan 1. Bahkan orang normal pun bisa melihat aksinya. Pertempuran tim membingungkan mata. Meskipun mereka memiliki konten teknis yang lebih tinggi, mereka tidak benar-benar memuaskan seperti menonton pertandingan 1 lawan 1. Mereka pergi ke lapangan kompetisi dan memasuki ruang tunggu untuk melihat urutan partisipasi mereka. Pada saat itu, ruang tunggu sudah penuh dengan kontestan. Meskipun tidak ada tim sebanyak 2 kompetisi sebelum ini, lebih banyak orang mengambil bagian dalam satu pertandingan pertempuran tim. Setiap tim memiliki 8 anggota yang kuat. Tang Wulin dan yang lainnya dengan cepat menemukan urutan partisipasi mereka. Pertarungan tim membutuhkan area yang lebih besar, jadi hanya 5 kompetisi yang bisa diadakan secara berturut-turut di dalam Coliseum. Tang Wulin dan yang lainnya adalah tim ketiga yang bertarung. Posisi mereka masih sedikit di sisi awal. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Tepat ketika mereka mengkonfirmasi pesanan, tiba-tiba, area tunggu yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Perubahan mendadak juga sedikit mengejutkan orang-orang dari Akademi Shrek. Secara naluriah mereka menoleh dan melihat. Di pintu masuk ruang tunggu, sekelompok orang perlahan-lahan masuk. Jumlah mereka ada 8. Mereka semua mengenakan pakaian merah tua. Ada gambar hitam di dada mereka yang terlihat agak aneh. Itu memiliki bentuk bulat keseluruhan, dengan lubang di satu sisi, seperti mulut besar. Ini menampilkan giginya yang tajam dan terlihat mengesankan dengan sikap dominannya. Orang-orang dari Monster Academy telah tiba, bisik seseorang di kerumunan. Kata-kata itu berhasil mencapai Tang Wulin. Monster Academy, Akademi Monster yang didirikan berdasarkan aturan Akademi Shrek. Pakaian merah, mungkinkah itu seragam sekolah mereka? Mereka benar-benar melengkapi seragam sekolah berwarna hijau Akademi Shrek. Apakah tidak ada pepatah yang berbunyi, merah di atas hijau, omong kosong? Ini memang sangat menarik. Di sisi Monster Academy, orang yang memimpin adalah pria besar dan tinggi. Dia botak dan berdiri di ketinggian 2 meter. Bahu dan punggungnya lebar. Ketika dia berdiri di sana, dia menyerupai bukit yang menghalangi semua orang di belakangnya. Aura seperti Doti. Tang Wulin merasakan hening menggigil di hatinya. Dia sepertinya telah melihat garis merah gelap di mata orang ini. Ketika pria ini berjalan masuk, ruang tunggu yang semula ramai segera menipis ketika orang-orang memberi jalan kepadanya, memungkinkannya untuk mengambil langkah besar ke ruang tunggu. Tang Wulin dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka dengan cepat melihat yang lain mengikuti di belakang pria botak dan berotot ini. Ketika Tang Wulin melihat orang kedua, tatapannya dengan cepat membeku.
Dia baru saja bertemu dengannya pagi itu. Bukankah itu pangeran keempat dari Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuyan? Yang lebih mengejutkannya adalah di bagian belakang. Ada 8 anggota dari Monster Academy, dan yang berjalan di ujung barisan adalah Putri Kekaisaran Bintang Luo, Dai Yuner.